Hal pertama yang kamu lakukan setelah lahir kembali adalah menggali kubur bintang sekolah Liu Ruxue dan berbaring di dalam peti mati sambil memeluk es teh miliknya, lalu menciumnya di bibir ceri miliknya. Hanya karena 2,5 hari kemudian kekuatan aneh akan muncul. Pada saat itu, semua jiwa yang telah meninggal akan bangkit, dan Liu Ruxue dimakamkan mengenakan gaun pengantin merah. Karena dendam yang belum reda, dia akan berubah menjadi nenek moyang zombie. Hanba. Setelah kekuatan aneh datang, Liu Ruxue setelah menjadi Hanba, menjadi larangan paling menakutkan di seluruh negara naga. Kemudian, ada yang menggunakan kemampuan analisis tertentu untuk menghitung cara menghadapi Liu Ruxue, yaitu dengan mencium dia saat bibirnya tidak memperhatikan. Selama bisa mencium Liu Ruxue yang memiliki gigi zombie, maka bisa mendapatkan kekuatan yang sama seperti dia. Namun, metode ini terlihat sulit. Namun sebenarnya tidak sesederhana itu. Jangan katakan hanya mencium dia. Bahkan mendekat sedikit saja akan membuatmu menjadi mayat kering yang dibakar olehnya. Oleh karena itu, selama puluhan tahun di akhir zaman ini, metode ini tidak pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Kini kamu kembali setelah bereinkarnasi. Tentu saja, kamu harus mencoba untuk mendapatkan kekuatan Liu Ruxue. Jika berhasil, maka kamu akan menjadi keberadaan paling mengerikan di seluruh akhir zaman. Dan kamu juga sangat yakin, saat ini, Liu Ruxue hanyalah sebuah mayat. Dia belum menjadi hancuran yang sejati. Itu bukan berarti kamu bisa mencium sesukamu. Untuk berjaga-jaga, kamu memutuskan untuk masuk ke dalam peti mati lebih awal. Mencium dia selama 3 hari 3 malam baru kita bicarakan. Dengan perasaan bersemangat, kamu langsung membuka penutup peti mati. Mungkin karena pengaruh kekuatan aneh, Liu Ruxue tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur. Wajahnya yang sangat cantik membuatmu terpesona dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah 2,5 menit, akhirnya kamu tersadar. Segera melemparkan sekop besi dan berbaring di dalam peti mati. Tubuh Liu Ruxue sangat ramping. Ruang di dalam peti mati benar-benar bisa menampung kalian berdua untuk berbaring. Setelah menutup tutupnya, pandanganmu seketika menjadi gelap. Namun, kamu tidak merasakan sedikit pun ketakutan. Sebaliknya, kamu justru terlihat sangat menikmati. Liu Ruxue saat hidup adalah bunga sekolah yang diakui semua orang. Kamu belum pernah berada dalam satu ruangan dengan wanita secantik ini. Dan apalagi, kamu duduk sangat dekat. Namun sekarang, yang penting adalah menyelesaikan urusan yang serius. Mikir seperti itu. Kamu langsung menarik Liu Ruxue ke dalam pelukanmu. Lalu kamu mencium bibirnya yang kecil. Sensasinya dingin. Namun, tidak ada rasa kaku sama sekali. Sebaliknya, sangat lembut. Kamu sepenuhnya tenggelam dalam kelembutan yang jarang ini. Waktu juga berlalu dengan tenang pada saat ini. 2,5 menit kemudian, tubuh Liu Ruxue tiba-tiba bergetar. Kamu mengernyitkan dahi. Apa mungkin Liu Ruxue sudah kembali lebih awal? Tidak mungkin. Meskipun Liu Ruxue terpengaruh oleh kekuatan aneh, tubuhnya tidak membusuk. Namun, untuk menjadi dry corpse yang sebenarnya masih membutuhkan sedikit waktu. Mungkin ini adalah ilusi yang dihasilkan oleh kurangnya oksigen di otak sendiri. Memikirkan hal ini, kamu kembali memegang wajah kecilnya dan melanjutkan menggigitnya dengan liar. Tetapi tiba-tiba rasa nyeri menusuk datang. Liu Ruxue bahkan menggigit bibirmu. Gigitan ini sepertinya menggunakan seluruh tenaga. Sudut bibirmu langsung mengalir darah. Namun, kamu tidak menunjukkan rasa panik sama sekali. Sebaliknya, kamu juga menggigit bibir kecil Liu Ruxue. Liu Ruxue mengerang sebentar. Sepertinya dia sedang memarahimu karena tidak tahu malu. Dan saat itu, tidak jauh dari sana di kuburan yang kacau, seorang pria dan wanita berjalan ke arah sini. Pria itu berusia 30-an. Mengenakan jubah kuning dengan wajah yang tampak lucu. Gadis itu berusia di bawah 20 tahun. Mengenakan gaun berwarna polos. Terlihat sangat murni. Dia berbicara manja kepada biksu di sampingnya. Master Kongsu. Ternyata Liu Ruxue bunuh diri dengan mengenakan gaun pengantin merah. Dia bilang bahkan sebagai hantu pun tidak akan melepaskanku. Wuhuhu. Anda pasti harus membantu saya. Master Kongsu tersenyum dengan ekspresi yang sangat santai setelah mendengar itu. Amitabha. Biksu ini telah mengusir iblis dan monster selama 80 tahun. Baik hantu maupun zombie.
Semuanya bisa dihadapi dengan mudah. Terlebih lagi, saya kali ini membawa pedang kayu persik dengan sengaja. Saya tidak percaya tidak bisa menghadapinya. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di pinggang gadis itu. Merasakan sentuhan yang lembut dan halus. Senyuman di wajah Master Kongsu semakin lebar. Gadis itu meski tampak canggung di permukaan. Namun, dia juga tidak menolak. Ini membuat Master Kongsu semakin berani. Sebuah tangan cabul langsung datang ke tempat yang tidak dapat dijelaskan. Gadis itu menahan rasa jijiknya dan berkata dengan wajah manja. Master, jangan terburu-buru. Selama kita bisa menyelesaikan masalah Liu Ruxue ini, dia adalah milikmu. Ternyata gadis ini bernama Gurou. Sama seperti Liu Ruxue, ia juga adalah mahasiswa di Universitas Teknologi Jianghai. Karena cemburu pada kecantikan Liu Ruxue, Gurou bersama sekelompok teman ceweknya bermain dalam dunia BL di kampus. Secara diam-diam beberapa kali mengganggu Liu Ruxue. Tapi siapa yang menyangka Liu Ruxue akan bunuh diri? Dan sebelum mati, ia bahkan menulis surat wasiat. Meminta keluarganya untuk memakaikan gaun pengantin merah, dan menyiapkan peti mati merah untuk dimakamkan di kuburan liar. Hanya agar setelah mati, ia bisa berubah menjadi hantu jahat untuk membalas dendam pada Gurou dan yang lainnya. Dan Gurou, karena terlalu ketakutan, ia pun mencari Kongsu untuk mengadakan upacara bagi Liu Ruxue. Biarkan dia segera dilahirkan kembali. Tapi ketika kedua orang itu melihat Liu Ruxue yang digali, mereka langsung tertegun. Apa yang terjadi? Liu Ruxue tidak mungkin sudah meninggal, kan? Gurou berkata dengan wajah ketakutan. Mendengar ini, Kongsu juga sedikit panik. Meskipun dia seorang biksu, tetapi dia baru menjadi biksu dan tidak bisa melakukan keajaiban apapun. Dia datang kali ini hanya ingin mengambil kesempatan. Tetapi pemandangan di depan membuatnya sampai mengompol. Amitabha, energi negatif di sini terlalu kuat. Lebih baik kita datang lagi besok. Master Kongsu berpura-pura tenang dan berkata. Gurou mendengar itu dengan wajah tidak senang. Kamu sudah meraba. Sekarang setelah urusannya belum selesai, kamu sudah ingin pergi. Baiklah. Biksu ini akan maju untuk melihat. Master Kongsu tidak punya pilihan selain mengangkat pedang kayu persik. Dengan hati-hati berjalan menuju peti mati. Hari ini kebetulan adalah tanggal 15 bulan 7. Cahaya bulan yang jatuh di peti mati merah besar itu terlihat sangat aneh. Ketika Master Kosong mendekati peti mati, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Cahaya bulan yang sebelumnya cerah kini berubah menjadi merah darah. Seluruh langit dan bumi seolah-olah seketika terendam darah. Menjadi pemandangan yang menyerupai neraka. Master Kosong menyadari ada yang tidak beres dan segera mundur satu langkah. Apa yang terjadi? Kenapa bulan tiba-tiba berubah menjadi merah? Baru saja dia mengucapkan kata-kata itu, suara petir tiba-tiba menggelegar dari langit. Saat ini langit dan bumi berubah. Hujan hitam dengan cepat jatuh ke arah bumi. Namun, hujan ini tidak dapat membersihkan segala kotoran. Sebaliknya, justru akan membawa malapetaka yang tak ada habisnya. Kekuatan aneh meledak sepenuhnya. Tak terhitung jiwa yang sebelumnya mati kini bangkit kembali. Mereka akan berubah menjadi iblis yang paling menakutkan. Untuk memburu semua manusia yang mereka temui. Namun, manusia juga tidak tanpa harapan. Setelah kebangkitan aneh, setiap orang memiliki kemungkinan untuk terbangun dengan pola darah. Setiap pola darah mewakili kekuatan yang kuat. Bahkan ada yang bisa terbangun dengan beberapa pola darah sekaligus. Orang-orang ini adalah yang teratas tanpa pengecualian. Saat ini, Master Kongsu melihat pemandangan ini dan benar-benar panik. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya Gurou. Dia melemparkan barang di tangannya dan langsung melarikan diri. Gurou juga berteriak dan segera mengikutinya. Pada saat itu, terjadi perubahan aneh di dalam peti mati. Terlihat Liu Ruxue memancarkan kekuatan yang aneh dari seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya juga semakin panas. Seperti sedang terbakar. Anda tidak sempat berpikir lebih jauh. Cium dulu baru bicara. Segera Anda memutar kepalanya dan mencium dengan keras. Namun, begitu Anda bersentuhan, Anda langsung merasakan ada yang tidak beres. Di dalam mulut Liu Ruxue tiba-tiba tumbuh gigi yang tajam. Ini adalah gigi zombie. Tidak salah lagi. Saat ini, tubuhnya sedang mengalami perubahan yang terus-menerus. Dan perubahan ini juga terjadi padamu.
Gelombang kekuatan menakutkan menyerangmu. Hanya dalam sekejap, kamu merasakan sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Seolah-olah setiap sel dalam tubuhmu sedang teriris. Jiwamu seperti ditusuk jarum. Di bawah kekuatan yang ganas, tubuhmu perlahan menjadi kaku. Tubuh yang tidak mati adalah langkah pertama untuk menjadi zombie. Namun segera kamu menyadari ada yang tidak beres. Karena kamu menyadari bahwa kesadaranmu mulai samar. Seolah-olah telah begadang selama 3 hari 3 malam. Seluruh tubuhmu seolah akan terjebak dalam tidur abadi. Seketika kamu sadar bahwa ini adalah kekuatan aneh yang menginvasi pikiranmu. Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu akan sepenuhnya berubah menjadi zombie sejati. Ini bukan hasil yang kamu inginkan. Meskipun zombie kuat, tapi mereka memiliki satu kelemahan, yaitu pemikiran yang lamban dan sulit untuk memiliki kebijaksanaan. Kamu berusaha melawan kekuatan aneh ini, agar kesadaranmu tidak begitu terpuruk. 2,5 menit kemudian, tubuhmu menjadi tidak berwarna sama sekali, pucat seperti selembar kertas putih, dan pupilmu juga menjadi merah darah. Rambut hitammu yang semula juga berubah menjadi perak. Dalam keanehan itu tercampur rasa bunuh yang kuat. Bahkan, sepasang sayap hitam tumbuh di punggungmu. Kamu berhasil bertahan hidup, dan juga mendapatkan kekuatan Jiang Chen. Saat ini, kamu akhirnya mengerti keadaanmu. Liu Ruxue berubah menjadi Huanba, dan kamu ternyata menjadi Jiang Chen. Jiang Chen adalah salah satu dari 4 Raja Mayat, dan merupakan yang terkuat di antara Raja Mayat. Dan dalam beberapa legenda, Jiang Chen adalah hasil dari darah Pangu dalam legenda. Meskipun ini tidak benar, tetapi ini tidak diragukan lagi mencerminkan kekuatan Jiang Chen. Merasakan kekuatan di dalam tubuhmu. Kamu sangat bersemangat. Kekuatan yang besar ditambah dengan kebijaksanaan orang hidup. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menghalangi dirimu? Segera, kamu menginjak tutup peti mati dan melompat keluar. Liu Ruxue juga segera terbang keluar setelahnya. Tatapan yang penuh dengan niat membunuh itu menatapmu dengan tajam. Melihat hal itu, kamu tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Jika aku tidak salah ingat, dalam kehidupan sebelumnya, setelah Liu Ruxue menjadi hannya, dia tidak memiliki kesadaran manusia. Yang tersisa hanyalah kebencian. Hal pertama yang dia lakukan setelah terbangun, adalah pergi ke Universitas Teknologi Jianghai, membunuh semua orang yang pernah menganiayanya. Dan di kehidupan ini, kamu mencuri kekuatan Liu Ruxue. Mencium kerasnya selama beberapa jam. Dia tidak mungkin ingin membalas dendam sekarang, kan? Memikirkan ini, kamu segera menggerakkan seluruh kekuatanmu. Jika Liu Ruxue berani bertindak, maka kamu juga akan melawan tanpa ampun. Bagaimanapun, dunia ini sekarang, polanya telah sepenuhnya berubah. Hanya yang kuat yang berhak untuk hidup. Saat ini, sepasang mata indah Liu Ruxue berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Suhu di sekitarnya juga terus meningkat seiring dengan napasnya. Permukaan di bawah kaki juga perlahan-lahan berubah menjadi lava. Inikah kekuatan Drow Demon? Kamu mengaum dan langsung meninggalkan tanah. Meskipun aku memperoleh kekuatan seperti ini berkat kamu. Tapi jika kamu ingin membunuhku, maka jangan menyalahkan aku jika aku tidak sopan. Seketika, kamu muncul di hadapan Liu Ruxue, langsung memegang lehernya. Saat ini, tekanan yang kamu miliki sepenuhnya membungkus Liu Ruxue. Berbeda dengan sosok yang kamu perankan. Liu Ruxue yang bertransformasi menjadi Drow Demon adalah dewa bencana kekeringan. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Dan meskipun kamu tidak memiliki cara yang demikian mengesankan, namun kamu memiliki tekanan yang khusus untuk Raja Zombie. Sama seperti seorang kaisar manusia. Saat ini, meskipun hantu kekeringan sekuat apapun, dia harus tunduk. Singkatnya, Liu Ruxue ahli dalam pertarungan jarak jauh. Sedangkan kamu tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Merasakan aura kekuasaanmu yang begitu kuat, Liu Ruxue seketika kehilangan kemampuan untuk melawan. Sifat sombongnya sebelumnya lenyap tanpa jejak. Saat ini, dia bagaikan seekor domba kecil yang patuh. Hanya saja, sepasang mata cantiknya masih menyimpan kesedihan. Kamu mendekatkan dirimu ke telinganya dan bertanya dengan suara pelan. Apakah kamu bisa mengerti apa yang saya katakan? Liu Ruxue tidak menjawab. Di matanya terdapat sedikit kebingungan. Melihat itu, kamu tidak bisa tidak menggelengkan kepala.
Sepertinya Liu Ruxue tidak memiliki kesadaran diri. Mungkin inilah perbedaan paling mendasar antara kalian berdua. Dia sudah mati sekali. Setelah mati, dia bangkit karena kekuatan aneh. Meskipun mendapatkan kekuatan yang kuat, namun sebenarnya tidak ada perbedaan besar dengan iblis lainnya. Dan kamu tidak hanya bergantung pada Liu Ruxue untuk menjadi Raja Mayat. Bahkan kesadarannya tidak terinvasi. Karena begitu, mari coba kemampuan baruku. Sambil berbicara, kamu menggigit leher Liu Ruxue. Lehernya yang panjang seperti angsa putih sangat menawan. Meskipun setelah mati menjadi Han Yu, dia tetap begitu cantik dan menawan. Kamu tidak menunjukkan belas kasihan. Gigi yang tajam langsung menembus lehernya. Tubuh Liu Ruxue bergetar dengan sendirinya. Namun, menghadapi tekananmu, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah 2,5 menit, kamu perlahan melepaskan Liu Ruxue. Setelah bertransformasi menjadi Jenderal Mayat, kamu memiliki 3 kemampuan. Kemampuan 1. Tekanan 1 kaki. Memiliki efek penekanan pada segala sesuatu. Dan juga bisa menginfeksi orang hidup menjadi zombie. Dan meninggalkan tanda tuan dan pelayan. Kemampuan 3 ketidakmatian. Tubuhnya sangat kuat. Dan bisa memulihkan kehidupan melalui darah. Kemampuan 3 evolusi pembunuhan. Membunuh makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan tanpa efek samping. Yang baru saja kamu gunakan pada Liu Ruxue. Adalah kemampuan pertama. Tekanan Raja Mayat. Liu Ruxue sendiri adalah seorang zombie. Dan kekuatannya ternyata sebanding dengan milikmu. Apakah bisa meninggalkan tanda tuan dan pelayan padanya? Kamu juga tidak tahu. Segera kamu menatap Liu Ruxue dari atas ke bawah. Sebelumnya kamu tidak memperhatikan dengan seksama. Kali ini melihat dengan seksama. Kamu tidak bisa tidak memuji dalam hati. Liu Ruxue baik dari segi tubuhnya. Atau penampilannya. Semuanya adalah yang terbaik. Pipi yang pucat tanpa seberkas warna darah. Mengungkapkan keindahan yang aneh. Sementara itu, Liu Ruxue juga menatapmu dari bawah. Tatapan saling bertemu. Tiba-tiba ada sebuah hubungan yang terjalin antara Liu Ruxue dan kamu. Hatimu penuh kebahagiaan. Ini berhasil. Dengan adanya hubungan ini, kamu dapat memerintahkan Liu Ruxue untuk melakukan apapun. Dan dia sama sekali tidak akan melawan. Saat ini kalian berdua, seorang pria dan wanita sendirian. Jika ada orang lain yang tidak memiliki keteguhan hati, mungkin akan melakukan sesuatu. Tetapi kamu tidak memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan jika ingin melakukannya, tidak sekarang. Karena tadi ketika kamu di dalam peti mati, kamu mendengar ada orang mendekat dari luar. Dan percakapan mereka bisa kamu dengar dengan jelas. Tatapanmu tiba-tiba menjadi dingin. Kalau begitu, mari kita balas dendam terlebih dahulu. Setelah mengatakannya, kamu menatap jauh ke sana. Setelah mendapatkan kekuatan Yang Cheng, semua kemampuanmu jauh melebihi orang biasa puluhan kali. Hanya dengan sekali lihat, kamu sudah mengunci Master Kongsu yang sedang melarikan diri dan Gurou. Segera, kamu mengayunkan sayap dan terbang menuju mereka. Dan Liu yang sudah menjadi pengikutmu, Liu Ruxue juga mengikuti dengan semangat. Pada saat ini, Master Kongsu 1 kilometer jauhnya. Setelah lari selama 2,5 menit, dia hampir kehabisan tenaga. Dia terengah-engah sambil terus melihat ke belakang. Suster ini, biksu yang bau ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Bahkan membiarkan seorang wanita lemah seperti saya di sana. Gurou juga datang pada saat ini. 2 mata yang indah memandang tajam ke arah Master Kongsu. Bukankah itu membuat saya takut? Siapa yang tidak takut ketika melihat mayat hidup? Master Kongsu berkata dengan sangat percaya diri. Tiba-tiba dia tersenyum dengan wajah cabul. Ternyata pakaian Gurou sudah basah oleh hujan. Gaun tipis itu sekarang tampak semakin samar. Amitabha. Nona ini. Bahkan jika Liu Ruxue bangkit dari kematian, dia tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu dekat. Bagaimana jika kita membahas kehidupan bersama? Mendengar kata-kata ini, Gurou semakin marah. Jika Master Kongsu benar-benar menyelesaikan Liu Ruxue, maka saya juga tidak keberatan membiarkan orang ini melakukannya sekali lagi. Lagi pula, siapapun yang melakukannya tetap saja sama. Tidak ada yang rugi. Tapi sekarang perilaku Master Kongsu sangat menjijikkan baginya. Saat Gurou ingin marah, dia tiba-tiba melihat di belakang Master Kongsu. Dari tanah,
Seorang mayat perlahan-lahan merangkak keluar. Gurou terkejut dan berteriak. Sejumlah cairan tak dikenal mengalir dari gaun panjangnya. Kakinya lemas dan langsung terjatuh ke tanah. Ada apa? Master Kongsu dengan bingung melihat ke belakang. Melihat hal itu hampir membuatnya setengah mati ketakutan. Karena di depannya ada makhluk jahat yang menyeramkan. Sialnya, ada monster. Master Kongsu berteriak, menarik Gurou dan berlari. Tapi baru berlari selama 2,5 detik, dia tiba-tiba berhenti. Karena saat ini mereka sudah dikelilingi oleh iblis. Tampak banyak iblis merangkak keluar dari tanah. Jumlahnya ada puluhan. Iblis-iblis ini hanyalah makhluk rendah yang tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya tahu tentang pembunuhan yang terus-menerus. Melihat iblis-iblis di sekeliling semakin banyak, Gurou benar-benar panik. Master, apakah kamu bisa? Cepat bunuh monster-monster ini. Master Kongsu setelah mendengar, terkatung-katung dan tidak mengeluarkan suara. Dia biasanya cukup pandai menipu. Benar-benar berhadapan dengan hantu. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, iblis-iblis di depan tidak ada habisnya. Jumlahnya semakin banyak. Sial, aku akan berjuang habis-habisan. Master Kongsu bertekad, mencengkram pedang kayu persik. Dia menusuknya dengan suara, Dia langsung menusukkan ke tubuh salah satu iblis. Namun, pedang kayu persik itu tidak memberikan rasa sakit sedikit pun kepada iblis tersebut. Sial, seandainya saya tahu, saya tidak akan membeli pedang Pitchwood di Pinduoduo. Master Kosong berkata dengan sedikit penhohui. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Iblis-iblis ini tidak ragu sedikit pun. Seperti gelombang laut yang menenggelamkan Master Kosong. Dia belum sempat mengeluarkan suara apapun. Dia sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Gurou melihat adegan ini dan emosinya benar-benar hancur. Ibu, saya ingin pulang. Siapa yang bisa menyelamatkan saya? Saya belum ingin mati. Air mata mengalir deras di sudut matanya. Iblis-iblis di sekelilingnya setelah membunuh Master Kosong segera berkumpul menuju Gurou. Dia menutup matanya dengan ketakutan menunggu kematian. Namun, setelah 2,5 menit, dia masih baik-baik saja. Gurou membuka matanya dengan sedikit bingung. Kenapa saya belum mati? Tiba-tiba, sosok tinggi dan tampan muncul di depannya seperti sosok agung seperti penulis. Orang ini memancarkan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah dia adalah seorang pemimpin yang terlahir. Di detik berikutnya, sosok ini bergerak. Sebuah cahaya merah yang memancar dari telapak tangannya. Semua iblis di depannya tampak seperti terbuat dari kertas. Dengan sedikit saja kekuatan, ia bisa merobek mereka sepenuhnya. Gurou merasa senang dalam hati. Benar-benar ada orang yang datang menyelamatkanku. Dan orang yang datang adalah kamu yang tampan ini. Hanya butuh 2,5 detik. Kamu sudah menyingkirkan semua iblis. Iblis juga memiliki pembagian tingkat. Dari yang tertinggi ke terendah adalah A, B, C, D, E, F, G. Meskipun jumlah iblis yang ada di depan banyak, mereka hanyalah iblis level F yang paling lemah. Tang Yu, tampan, sudah menyelamatkanku. Namaku Gurou. Namamu siapa? Gurou menatapmu dengan wajah terpesona dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu menoleh dan melihat Gurou. Penampilannya tidak jelek. Ini juga dianggap sebagai seorang gadis cantik yang langka. Hanya saja, karena ketakutan yang sangat mendalam, membuat seluruh penampilannya terlihat sangat lelah. Makeup yang cantik di wajahnya juga sudah berantakan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin kamu mati terlalu cepat. Gurou terlihat agak bingung. Dia selalu merasa ada yang aneh dengan kalimatmu ini. Tapi dia tidak bisa menjelaskan di mana letak yang aneh itu. Sepertinya apa yang diucapkan oleh orang kuat selalu memiliki makna yang dalam. Kemudian dia menatapmu dengan wajah malu. Bisakah kamu melindungi aku di masa mendatang? Aku bersedia menjadi pelayanmu. Dia mengatakan itu sambil menggosokkan lengannya ke lenganmu. Karena sering berolahraga, Gurou memiliki tubuh yang sangat terjaga. Setiap pria normal pasti tidak akan tahan terhadap rayuan Gurou. Tapi entah kenapa, kamu tidak normal. Hehe, sebuah lengan yang menawan bisa dijadikan bantal oleh 1.000 orang. Setetes bibir merah dicicipi banyak orang. Hanya seberat 2 liang daging busuk saja. Setelah itu, kamu langsung menangkap petir besar di depan Gurou. Tanpa belas kasih,
Kamu melemparnya sejauh 2,5 meter. Gurou mengerang kesakitan. Dia menatapmu dengan penuh kesedihan. Tampan. Apa maksudmu? Sudah menyakiti orang lain. Kamu menatapnya dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Hanya saja, kekuatanku tidak cukup untuk melindungimu. Tapi aku punya seorang teman. Dan seharusnya kalian kenal. Dia pasti bisa melindungimu. Mendengar kata itu, mata Gurou dipenuhi dengan kegembiraan. Siapa? Kamu menunjuk ke belakang Gurou. Dia ada di belakang. Ah, Gurou berkata sambil langsung menoleh. Tapi hanya dengan tatapan itu, popok yang baru saja diganti Gurou sudah basah kembali. Karena yang berdiri di depannya adalah Liu Ruxue yang mengenakan gaun pengantin merah. Melihat situasi ini, Gurou berteriak dan langsung berlari. Tetapi kekuatannya terlalu lemah. Liu Ruxue bergoyang dan berdiri di depan Gurou. Lalu dia mencengkeram lehernya dengan kuat. Gurou ingin melawan. Tetapi lengan Liu Ruxue yang ramping, namun meledak dengan kekuatan yang tak sebanding, membuat Gurou sama sekali tidak dapat melawan. Maaf. Gurou masih ingin meminta maaf. Tetapi semua ini sudah terlambat. Saat ini dia akhirnya menyadari. Mengapa kamu menyelamatkannya tadi? Karena kamu ingin Liu Ruxue membalas dendam sendiri. Dengan cepat Gurou benar-benar mati. Liu Ruxue melemparnya ke samping seperti membuang anjing mati. Kemudian matanya yang penuh niat membunuh kembali tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Pada saat itu, semua iblis yang dibunuh di sekeliling tiba-tiba mulai memancarkan cahaya merah yang aneh. Apa yang terjadi ini? Kamu belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tapi detik berikutnya, sebuah pemandangan yang lebih aneh muncul. Semua mayat iblis. Ternyata semuanya berubah menjadi sebuah cahaya merah mengalir ke dalam tubuhmu. Kamu sebenarnya ingin menahan, tapi kamu tidak menemukan bahaya dari itu. Seiring cahaya itu terus mengalir, kekuatanmu juga terus meningkat. Tak lama kemudian, kamu menyadari, salah satu kemampuanmu adalah evolusi pembunuhan. Mampu membunuh segalanya untuk mengembangkan diri, dan tidak ada efek samping. Namun, iblis-iblis ini tampaknya sangat khusus. Setelah mati, mereka akan langsung terintegrasi ke dalam tubuhmu untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika begitu, mengapa aku harus menunggu? Matamu melirik seluruh area kuburan. Senyummu muncul di wajahmu. Bagi orang lain, kuburan ini pasti tempat yang menakutkan. Tapi bagi kamu, tempat ini adalah tempat terbaik untuk berburu monster. Seluruh kawasan kuburan yang berantakan diperhitungkan. Setidaknya ada puluhan ribu iblis. Melihat adegan yang begitu menghancurkan, senyummu di wajah perlahan menjadi semakin kuat. Segera kamu berteriak keras. Dari tubuhmu memancar cahaya merah. Iblis level di hadapanmu sama sekali tidak berdaya. Hanya sebagian kecil iblis level yang bisa sedikit melawan. Namun pada akhirnya sulit untuk menghindari kematian. Liu Ruxue melihat kamu beraksi dan juga bergabung dalam pertempuran. Hanjia memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Aliran lava muncul seketika dari sekitar Liu Ruxue. Dengan mudah bisa menghancurkan sekelompok besar iblis. Adegan ini membuatmu merasa sedikit iri. Dalam hal pertarungan 1 lawan 1, kamu pasti kuat. Setelah semua, sebagai raja, tekananmu jarang bisa dihadapi orang lain. Namun jika berbicara tentang efisiensi membunuh monster, itu tetap Liu Ruxue. Pertempuran terus berlanjut. Sebuah makhluk jahat berubah menjadi yang paling. Energi murni mengalir ke dalam tubuhmu. Tiba-tiba kamu merasakan perut bawahmu agak panas. Kemudian seluruh pori-pori tubuhmu seolah-olah terbuka. Sebuah sensasi rangsangan yang kuat muncul seketika di otakmu. Telah menembus. Aku benar-benar telah menembus. Berdasarkan pembagian tingkat darah manusia, kamu sekarang seharusnya termasuk dalam tingkat 2. Tapi kekuatan tempur yang sebenarnya jauh melampaui tingkat 2. Kamu sangat tahu bahwa sekarang kamu adalah seorang yang berbeda. Tidak termasuk makhluk jahat maupun pembawa darah. Pembawa darah ingin menembus tingkat 1. Diperlukan pemahaman diri yang terus-menerus. Tapi kamu sama sekali tidak membutuhkan itu. Hanya dengan membunuh, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu. Pembawa darah terkuat di kehidupan sebelumnya adalah makhluk tingkat 9. Tidak tahu seberapa kuat diriku jika menembus tingkat 9. Di benakmu, kamu tak bisa menahan untuk memikirkan seseorang. Di kehidupanmu yang lalu,
ada sosok bernama Nyonya Kaisar. Dia muncul tiba-tiba, dan sekaligus membangkitkan 18 garis darah. Dalam waktu singkat 3 tahun, dia telah mencapai tingkat 9. Seorang diri dapat menghadapi banyak sekali iblis. Kehadirannya pasti adalah harapan terakhir umat manusia. Diri kamu di kehidupan lalu jika dibandingkan dengannya seperti kunang-kunang dan bulan purnama. Tapi sekarang kamu berubah menjadi jenderal. Kamu benar-benar percaya bisa melampaui Nyonya Kaisar dalam waktu singkat. Bahkan bisa benar-benar mengalahkannya. Tepat pada saat itu, sekelompok besar iblis merayap keluar dari bawah tanah. Melihatnya, kamu tidak bisa menahan tawa. Ini semua adalah nilai pengalaman yang melimpah. Segera, kamu melompat masuk ke dalam kerumunan iblis. Dengan semangat, kamu mulai bertarung. Hanya dalam waktu 2,5 jam, kamu telah mengalahkan puluhan ribu iblis. Dan efisiensi Liu Ruxue bahkan lebih cepat. Iblis yang dibunuhnya sudah lebih dari ratusan ribu. Kecepatan munculnya iblis bahkan tidak sebanding dengan kecepatan Liu Ruxue membunuh. Dan kamu juga menyadari, Liu Ruxue tampaknya telah mendapatkan sebagian dari kemampuanmu. Iblis yang dia bunuh bahkan dapat diubah menjadi nilai pengalamanmu. Oleh karena itu, kamu hanya membutuhkan 2,5 jam. Kekuatanmu sudah mencapai tahap 3. Kamu melihat ke arah iblis yang tersisa sangat sedikit. Berencana untuk pindah tempat untuk mengumpulkan pengalaman. Saat ini, dunia ini tidak kekurangan iblis. Kamu sama sekali tidak perlu bertahan di sini. Menunggu iblis satu persatu bangkit di sini. Universitas teknologi tempatmu belajar di kehidupan sebelumnya. Didirikan di atas sebuah pemakaman yang berantakan. Dan memiliki skala besar. Tidak tahu berapa banyak orang yang telah dikuburkan. Jika tidak ada yang salah, itu seharusnya adalah tempat dengan iblis terbanyak. Memikirkan hal itu, kamu tidak lagi ragu. Langsung berjalan ke arah sekolah. Tetapi baru berjalan 2 meter, kamu merasakan sebuah aura yang sangat kuat, sedang dengan cepat mendekat ke arah sini. Perkiraan awal adalah sebuah iblis kelas A. Detik berikutnya, 2 sosok muncul di depanmu. Di depan ada seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Ujung gaunnya dipenuhi dengan darah kental yang melimpah. Melihat pemandangan itu, sudut bibirmu tersungging senyum. Ternyata dia adalah seorang peta darah. Hanya dengan sekali lihat, kamu sudah memastikan identitas wanita ini. Di dadanya terdapat pola rubah 9 ekor berwarna merah darah. Ini adalah tanda peta darah. Saat ini, wanita itu berusaha keras untuk berlari ke depan. Karena di belakangnya mengikut sebuah iblis yang menakutkan. Iblis itu mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam yang kuat. Dan dia memegang sebuah pedang panjang berwarna hitam di tangannya. Ternyata itu adalah Raja Mayat Perang kelas A. Di kehidupan sebelumnya, kamu pernah melihat betapa menakutkannya iblis ini. Itu adalah seorang raja dari zaman negara perang. Sekarang bangkit karena kekuatan aneh. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, ia juga mendapatkan kemampuan yang khusus dimiliki oleh seorang raja. Ini agak mirip denganmu. Di kehidupan sebelumnya, Raja Mayat Negara Perang memiliki kekuatan yang mengerikan. Orang-orang sama sekali tidak mampu menghadapinya. Namun kini, kamu sama sekali tidak merasa takut. Karena di kehidupan sebelumnya, Liu Ruxue hanya dengan sekali melambaikan tangan, langsung menghabisi Raja Mayat Negara Perang. Di kehidupan sebelumnya, Liu Ruxue dapat dengan mudah membunuh Raja Mayat Negara Perang. Percaya bahwa di kehidupan ini juga bisa. Saat ini, wanita berpakaian putih itu semakin mendekatimu. Mungkin karena terlalu tegang, wanita itu tidak menyadari keberadaanmu. Ia langsung menabrak tubuhmu. Tubuhmu yang kuat mengabaikan rasa sakit. Namun wanita berpakaian putih itu malang. Ia menabrak tubuhmu seperti menabrak papan baja. Seluruh tubuhnya seketika terlempar jauh. Anzi mengeluarkan teriakan kesakitan. Menghela napas dan melihatmu. Cepat, lari. Ada monster di belakang. Mendengar itu, kau tidak bisa menahan untuk mengoloknya. Jadi, apakah menurutmu aku monster? Ah, wanita itu baru menyadari ada yang tidak beres. Tempat ini adalah kuburan yang kacau. Di sekitar sini dipenuhi dengan tumpukan kuburan. Meskipun kau tampak seperti orang hidup, kulitmu pucat tanpa sedikit pun warna darah. Dengan rambut panjang berwarna perak, bahkan matamu berwarna merah darah. Setelah menyadari
Wanita itu benar-benar hancur. Dia tidak mengerti mengapa dia seberuntung ini. Ada seekor monster mengejarnya dari belakang. Sekarang, muncul lagi makhluk jahat menghalangi jalannya. Benar-benar, takdir ingin menghancurkan Liu Yi. Jelas-jelas bangkit seperti karakter utama. Tapi harus mati tragis di kuburan yang kacau ini. Aku benar-benar merasa sangat tidak puas. Mendengar itu, kau sedikit kehabisan kata-kata. Gadis ini terlihat tenang dan pendiam. Kenapa dia begitu kekanak-kanakan? Namun, orang yang bisa membangkitkan pola darah sangat jarang. Tidak berlebihan jika disebut sebagai tokoh utama. Dengan cepat, Raja Mayat Zaman Perang datang di depanmu. Ia dipenuhi dengan pembusukan dan memancarkan aura dingin yang menyeramkan. Setelah melihatmu, ia tidak langsung menyerang. Namun, ia terus-menerus mengamatimu. Setan kelas A sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Dan semakin lama ia hidup, semakin tinggi pula kecerdasannya. Di tahap akhir, setan yang kuat sudah tidak ada bedanya dengan manusia. Sementara itu, kamu juga sedang mengamati Raja Mayat Zaman Perang. Mungkin karena baru saja terbangun. Sekarang, kekuatan Raja Mayat Zaman Perang masih sangat lemah. Segera, kamu melambaikan tangan agar Liu Ruxue menyelesaikannya. Jenis seperti ini bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Cukup dengan Liu Ruxue. Itu bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, pada saat itu, Raja Mayat Zaman Perang tiba-tiba berbicara kembali. Gadis bau itu telah mencuri barangku. Kamu merebutnya. Kita adalah sekutu. Suara dingin dan serak keluar dari mulut Raja Mayat Zaman Perang. Dikatakan itu adalah bahasa, tetapi lebih mirip dengan bisikan iblis. Mendengar itu, kamu tertawa sinis. Sudah mulai memiliki kecerdasan. Sepertinya memang tidak bisa membiarkanmu terus berkembang. Jika tidak, pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Begitu suara itu selesai, Liu Ruxue sudah mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya seketika meledak dengan aura panas. Langit dan bumi seolah berubah wujud pada saat itu. Sebuah lava panas meluncur menuju Raja Mayat Perang Negara. Raja Mayat Perang Negara tampak kaku. Dengan tergesa-gesa, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Bayangan naga raksasa berwarna ungu muncul. Langsung menahan serangan Liu Ruxue. Segera muncul beberapa naga raksasa berwarna ungu lagi. Dengan serempak, mereka menyerang Liu Ruxue. Seolah ingin menelannya. Namun, kamu sama sekali tidak panik. Meskipun kekuatan perang negara sangat besar, tapi masih kurang untuk menghadapi Liu Ruxue. Saat itu, tubuh Liu Ruxue tiba-tiba muncul banyak ular api. Ular-ular api ini meludahkan lidahnya. Meskipun menghadapi makhluk yang jauh lebih besar, naga ungu yang berukuran berkali-kali lipat pun tidak gentar sedikit pun. Detik berikutnya, sejumlah besar ular api menyerang naga ungu. Ular-ular api ini seolah memiliki daya korosi yang sangat menakutkan. Mereka langsung membakar naga ungu. Ular api ini menjadikan naga ungu sebagai makanan. Mereka menjadi lebih menakutkan daripada sebelumnya. Pergi mati. Liu Ruxue mengeluarkan satu kata. Segera, ular api sepenuhnya melahap Raja Mayat dari negara peperangan. Ia berteriak kesakitan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat Raja Mayat dari negara peperangan hampir kehilangan jiwanya, kamu dengan cepat meminta Liu Ruxue untuk memadamkan api. Lalu dengan satu tangan menangkap leher Raja Negara Peperangan. Kuku yang tajam langsung merobek dagingnya. Detik berikutnya, darah segar dari Ding Jiangchen mengalir ke dalam tubuh Raja Zombie Zaman Perang. Kemampuan dasar zombie adalah infeksi. Dapat mengubah segala bentuk kehidupan menjadi sejenisnya. Dan kamu sebagai Raja Zombie, juga memiliki kemampuan untuk menguasai semua zombie. Raja Zombie Zaman Perang ini tidak lemah. Daripada membiarkannya mati, lebih baik menjadikannya bawahannya. Setelah mendapatkan darahmu, seluruh tubuh Raja Zombie Zaman Perang sedang diubah terus-menerus. Cedera aslinya cepat sembuh. Dalam kesadarannya, juga muncul ikatan baru denganmu. Mulai saat ini, nyawa Raja Zombie Zaman Perang sepenuhnya ada di tanganmu. Selama kamu mau, satu pikiran saja bisa menghapus Raja Zombie Zaman Perang. Tuanku, Raja Zombie Zaman Perang menatapmu dengan tatapan kosong. Melihat itu, kamu mengangguk dengan puas. Raja Zombie Zaman Perang dulunya hanyalah Demon tingkat A, tapi setelah dimodifikasi, langsung mencapai tingkat S. Harus diketahui, bahkan dalam kehidupan sebelumnya,
Liu Ruxue hanya memiliki tingkat double S saja. Sekarang kekuatan Zanguo Ciwang sudah cukup untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Segera kamu melihat Liu Yiyi di sebelah. Sekarang giliranmu. Kakak, jangan bunuh aku. Aku sangat bernilai. Biarkan aku tinggal. Aku bisa menghangatkan tempat tidurmu. Liu Yiyi yang menyaksikan seluruh proses itu ketakutan dan bergetar. Pria di depan ini terlalu menakutkan. Raja mayat yang sangat mengerikan. Bahkan wanita di sebelahnya tidak dapat melawan. Wanita sekuat ini mau mengikuti pria ini. Lalu, betapa kuatnya pria ini. Dengar-dengar kamu mencuri barang dari Raja Hu. Barang apa? Tunjukkan padaku. Kamu berkata dengan sangat tertarik. Setelah mendengar itu, Liu Yiyi tampak merasa teraniaya. Aku difitnah. Kak, aku hanya melihat sebuah pohon buah. Di atasnya ada sebuah buah merah. Karena haus, aku langsung memetik dan memakannya. Hasilnya, baru saja selesai makan. Benda sial ini muncul dari tanah dan mengejar untuk memukuliku. Mendengar itu, kamu segera bertanya, buah apa yang dimaksud? Apakah setelah memakannya, tubuh merasa panas? Ah, iya, kakak. Apakah kamu juga sudah memakannya? Kamu tidak berkata apa-apa, tetapi menatap garis darah aneh di dada Liu Yiyi. Garis darah ini adalah pola rubah 9 ekor. Saat ini memancarkan cahaya aneh. Liu Yiyi merasakan tatapanmu. Dia sedikit ketakutan dan mundur 2 langkah. Namun, dia langsung menabrak Liu Ruxue. Kedua orang itu saling menatap. Tatapan Liu Ruxue yang penuh niat membunuh hampir membuat Liu Yiyi mengompol. Tubuhnya bergetar. Merasa tetap lebih aman di sisimu. Ternyata dia sudah mengonsumsi buah suci. Kamu berkata dengan putus asa. Buah dewa adalah benda yang sangat istimewa. Orang biasa yang memakannya bisa menjadi penyebab bercak darah. Penyebab bercak darah yang memakannya memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan bercak darah. Dan jika iblis bisa mendapatkan satu buah dewa, itu bisa secara signifikan meningkatkan tingkat teror. Kamu tidak menyangka gadis remaja ini begitu beruntung. Pada hari pertama akhir dunia, dia sudah mendapatkan satu buah dewa. Kamu sedikit cemburu dan mengatakan, sungguh, orang bodoh mendapatkan keberuntungan bodoh. Kakak, kamu bilang apa? Liu Yiyi menatapmu dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Mulai sekarang, kamu ikut di sampingku. Arahkan jarimu ke sini. Liu Yiyi merasa takut tapi tidak melawan. Dia mengulurkan jarinya yang ramping dengan gemetar. Saat kuku yang tajam menggores kulit Liu Yiyi. Di antara kamu dan dia juga muncul sebuah ikatan. Tapi kamu tidak menjadikannya zombie. Karena di sekitarmu ada terlalu banyak zombie. Adanya satu orang hidup untuk menyeimbangkan juga tidak buruk. Liu Yiyi tidak merasakan ada yang aneh. Hanya saja sekarang dia merasa melihatmu lebih menyenangkan dibandingkan sebelumnya. Kakak, nanti aku akan jadi adik nomor 1-mu. Siapa namamu? Apakah ini kakak ipar? Apakah kakak ipar juga zombie? Kulitnya putih sekali. Sangat iri. Liu Yiyi sekarang sama sekali tidak terlihat tegang seperti sebelumnya. Mengoceh seperti di ruang obrolan. Kamu baru saja ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di sekitar. Detik berikutnya, ratusan penyandang darah mengelilingimu. Kamu mengerutkan kening. Setelah dilahirkan kembali, aku akhirnya mendapatkan kekuatan Yang Sen. Dan berhasil merekrut 2 wanita cantik dan 1 petarung top. Apakah kehidupan indah ini baru saja dimulai? Lalu langsung menjadi target pihak resmi? Mengirim ratusan penyandang darah sekaligus. Hanya untuk menghapus diri lebih awal. Meskipun kamu merasa terkejut. Namun, kamu tidak merasa tegang sama sekali. Dengan kekuatanmu saat ini. Bahkan jika ribuan pemburu darah muncul sekaligus. Kamu masih bisa menghabisi mereka dengan jari. Namun, sebelum kamu sempat bertindak, Liu Yiyi sudah mengangkat lengan dan berdiri di depanmu. Kakak, jangan takut. Adik akan melindungimu. Sambil berkata, dia bersiap untuk menggunakan bentuk asli pemburu darahnya dan melawan orang-orang ini. Melihat itu, kamu benar-benar kehabisan kata-kata. Kamu langsung menarik ekor kuda tinggi Liu Yiyi dari belakang. Bahkan jika kamu ingin mencari mati, tidak perlu terburu-buru seperti ini. Pergi dan tunggu di belakang. Mendengar hal ini, Liu Yiyi langsung tersenyum. Lalu dia berlari-lari kecil dan bersembunyi di belakangmu. Ketika kamu bersiap untuk bertindak,
Seorang pria muda yang mengenakan seragam tempur mendekat. Dia memberi hormat padamu dan berkata, Anda adalah Zhou Haosan, kan? Saya adalah kapten tim pemburu darah Zhao San dari kota Jianghai. Berdasarkan pengujian kami, sepertinya ada sebuah iblis mengerikan muncul di sekitar sini. Kapten Li telah mengirim kami khusus untuk membantu kamu. Ternyata, 2,5 jam yang lalu, Kapten Li dari distrik militer Jianghai melihat melalui pemantauan satelit. Setelah melihat kekuatan mengerikan kamu dan Liu Ruxue, dia merasa ada keinginan untuk merangkulmu. Bagaimanapun, ketika hal yang aneh terjadi, yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah para pengukir darah. Jika orang sekuat kamu bisa bergabung dengan militer, pasti bisa menumpas bencana dalam waktu singkat. Kebetulan, saat itu, Raja Mayat dari Perang Negara muncul. Kapten Li tahu bahwa kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya telah tiba. Karena dia merasa, meskipun kamu sekuat apapun, kamu mungkin tidak dapat menghadapi iblis level A. Maka dia mengirim tim pengukir darah untuk memberikan dukungan. Setelah mengetahui kebenaran, kamu tersenyum dan mengangguk. Ternyata, aku telah salah paham. Namun, kamu juga menyadari satu hal, yaitu bahwa kamu sudah menjadi target militer. Ini juga hal yang tidak bisa dihindari. Pada awal kiamat, kekuatan militer sangat besar. Bahkan kemudian terus-menerus melawan iblis. Mereka telah membangun banyak tempat berlindung besar dan kecil. Jika tidak ada perlindungan militer di kehidupan sebelumnya, saya takut kamu sudah akan mati pada hari pertama keanehan datang. Lalu kamu menunjuk ke arah tidak jauh dari sana. Mayat Raja Perang. Kapten Zhao. Apakah iblis menakutkan yang kamu maksud adalah dia? Zhao San sedikit terkejut. Dia melihat ke arah yang kamu tunjuk. Tadi langit gelap. Dia tidak bisa melihat dengan jelas sosok mayat Raja Perang itu. Sekarang dia mendekat untuk melihat. 2 bola mata Zhao San langsung terbelalak besar. Terlihat tidak jauh di sana. Ada sebuah mayat yang berdiri. Mengenakan pakaian yang kompang-camping. Mayat itu tinggi besar. Mengenakan jubah naga. Permukaan mayat itu membusuk dan pucat. Matanya kosong dan mati rasa. Namun, tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini iblis kelas A. Salah. Tampaknya lebih kuat daripada iblis kelas A. Zhao San terkejut. Ia cepat mundur sejauh 2,5 meter. Namun, segera ia menyadari ada yang tidak beres. Mengapa iblis ini begitu patuh? Ia bahkan tidak menyerang. Kau bisa melihat keraguan di hati Zhao San. Lalu ia tersenyum dan mulai menjelaskan. Iblis ini sudah saya taklukkan. Namun, saya tetap berterima kasih kepada kalian. Zhao San mendengarnya dengan wajah tak percaya. Kakak, kau benar-benar hebat. Bahkan bisa menaklukkan iblis dari tingkat ini. Setelah itu, ia memandang Liu Ruxue di sampingnya. Wanita ini tampak pucat. Sepasang mata cantiknya memancarkan warna merah darah yang aneh. Hanya dengan satu tatapan, Zhao San tidak bisa menahan merinding. Karena wanita ini memberikan perasaan kepada Zhao San. Sama sekali tidak seperti orang hidup, melainkan lebih mirip mayat hidup. Pada saat itu, Liu Ruxue tiba-tiba berbalik dan melihat Zhao San. Keduanya saling tatap. Seketika, suasana pembunuhan yang intens menyelimuti. Zhao San hampir menangis karena ketakutan. Ini benda apa sebenarnya? Kenapa terlihat lebih menakutkan daripada iblis-iblis itu? Dia segera mengalihkan pandangannya. Dia berbalik dan melihat Liu Yi. Saat ini, Liu Yi bersembunyi di belakangmu. Dengan ekspresi yang tampak tidak berbahaya. Selain beberapa noda darah yang tersisa di tubuhnya. Di tempat lain, dia benar-benar terlihat seperti adik tetangga yang manis. Tapi Zhao San sama sekali tidak akan tertipu oleh penampilannya ini. Apakah ada orang baik di dekat iblis? Mungkin di antara orang-orang ini, Liu Yi adalah yang paling menakutkan. Dia adalah serigala yang menyamar dengan kulit domba. Memikirkan hal ini, Zhao San secara naluriah menjauh dari Liu Yi. Takut kalau dirinya menjadi sasaran. Apakah kamu masih ada urusan? Saat itu, kamu tiba-tiba bertanya. Tidak ada apa-apa. Sekarang bencana sedang meletus. Kakak, apakah kamu tertarik bergabung dengan militer? Memberikan kontribusi bagi umat manusia? Maaf, saya tidak berpikir seperti itu. Kamu langsung menolaknya dengan tegas. Karena dengan kekuatanmu sekarang, kamu bisa menciptakan kekuatan yang lebih besar. Bergabung dengan militer justru bisa membuatmu ragu-ragu. Tidak bisa melakukan apapun. Kakak, tidak mau mempertimbangkannya lagi? Zhao San tidak putus asa dan terus bertanya. Kamu tidak menjawab dan melambaikan tangan supaya dia pergi. Melihat itu, Zhao San juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Lagi pula, kekuatan kalian berdua sangat berbeda. Orang yang bisa menaklukkan Raja Mayat dari negara perang. Nah, menghadapi dia kan sangat mudah. Saat itu, radio Zhao San tiba-tiba berbunyi. Laporan. Di lokasi Universitas Teknologi terjadi gelombang iblis. Diperkirakan sudah muncul lebih dari 10.000 iblis. Kekuatan terkuat adalah di atas level B. Suara mendesak terdengar dari radio komunikasi. Zhao San mengerutkan kening setelah mendengar. Puluhan ribu iblis. Ini adalah angka yang sangat besar.
Jika semuanya hanya level F, itu masih baik. Maka, para pemburu darah ini masih bisa menghadapinya. Tetapi iblis di atas level B, hanya pemburu darah level 2 ke atas yang bisa menghadapinya. Zhao San sedikit malu menatap ke arahmu. Jelas sekali dia ingin mencari bantuan. Kamu tentu mengerti pemikirannya. Sebenarnya saya sudah berniat untuk pergi ke Universitas Teknologi Jianghai. Sekarang kebetulan bisa membantu militer sedikit. Kebetulan saya memang akan pergi ke Universitas Teknologi. Mari saya bantu menyelesaikan masalah ini. Begitu mendengar ini, Zhao San segera menunjukkan ekspresi syukur. Terima kasih, kakak baik. Anda benar-benar orang baik yang menyelamatkan umat manusia. Sudut bibirmu bergetar dan kamu tidak peduli lagi padanya. Dengan lembut, kamu melompat dan terbang menuju Universitas Teknologi Jianghai. Karena memiliki sepasang sayap di belakangmu, kecepatan terbangmu sangat cepat, bahkan bisa melampaui beberapa supercar berkinerja tinggi. Dengan sebelah tangan memegang Liu Yi, hanya memerlukan 2,5 menit, sudah tiba di atas Universitas Teknologi. Kini seluruh sekolah benar-benar diserang oleh iblis. Kamu tidak terburu-buru untuk bertindak, melainkan sedang mengamati situasi seluruh universitas. Di dalamnya terdapat 38.142 iblis. Namun, siswa yang terbangkit menjadi pemburu darah di seluruh universitas, hanya ada 18,5 orang. Kamu juga tidak berencana untuk menunggu lebih lama. Angkat tangan dan siap untuk mengatasi iblis-iblis ini. Namun, pada saat itu, kamu tiba-tiba merasakan keanehan dari Liu Ruxue. Tiba di Universitas Teknologi Jianghai. Dia memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Tiba-tiba dia menyerang ke arah sudut tertentu. Ternyata itu adalah lokasi asrama perempuan. Liu Ruxue tampaknya akan pergi membalas dendam. Dia telah dibully sebelum meninggal. Lebih baik bunuh diri menjadi hantu pendendam untuk membalas mereka. Sebelumnya membunuh Guru, si pelaku utama. Selain dia, pasti akan ada lebih banyak orang yang terlibat. Dalam hal balas dendam Liu Ruxue, kamu tentu tidak akan menghentikannya. Dalam kiamat, nyawa manusia lebih murah dari rumput. Bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh Liu Ruxue, mereka juga akan mati di tempat lain. Saat itu, suara Liu Yi yang terisak mulai terdengar. Kakak, bisakah kamu melepaskanku? Rambutku sangat sakit. Wajahnya penuh dengan rasa kesal. Dua matanya yang besar terlihat sangat menarik. Seolah-olah ingin menangis. Hampir saja aku melupakanmu. Kamu menunjukkan senyuman yang penuh makna. Lalu melihat ke bawah pada iblis yang tak terhingga. Mencari tempat yang paling padat. Langsung melempar Liu Yi ke bawah. Astaga, kakak, kamu membunuh adikmu sendiri. Liu Yi berteriak dengan suara mengerikan. Dengan suara, puji, dia langsung jatuh ke tanah. Gadis ini tetap bisa dianggap sebagai seorang wanita cantik. Sangat tidak menyayangi wanita, ya? Bagaimana jika aku benar-benar jatuh dan mati? Liu Yi sambil mengusap bokongnya mengeluh. Tetapi dalam sesaat dia langsung terkejut. Karena dia sudah dikunci oleh banyak iblis. Apa yang harus kulakukan dengan sebanyak ini iblis? Oh iya. Nona ini juga bisa berubah wujud. Liu Yi segera menggerakkan kekuatan pemburu darah. Terlihat tato darah di dadanya memancarkan cahaya merah. Segera saja seluruh tubuhnya berubah total. Sebuah cahaya putih menyelimuti dirinya. Membentuk sesuatu yang mirip dengan perisai. Dan di belakang bokongnya ternyata tumbuh 9 ekor putih. Ekor ini sangat menggoda. Bahkan iblis-iblis di sekelilingnya setelah melihat, tidak bisa menahan tatapan bingung mereka. Api lautan King Qiu. Liu Yi segera mengaktifkan kemampuannya. Api berwarna biru muda muncul di sekelilingnya. Lalu menyerang iblis di sekelilingnya. Efek api itu sangat jelas. Dapat dengan mudah membunuh setiap iblis. Waduh, kekuatan saya sangat kuat. Kenapa sebelumnya saya tidak menyadarinya? Jika begitu, untuk apa saya takut pada iblis? Langit tidak melahirkan saya, Liu Yi. Sihir pemikat abadi seperti malam yang panjang. Semua harus mati di hadapanku. Saat ini, Liu Yi sangat angkuh. Aura kekanak-kanakan sekali lagi memancar dari dirinya. Di saat yang sama, di asrama wanita, siswa yang selamat semua bersembunyi di atap lantai atas. Belasan perempuan bersembunyi di lantai, dengan ekspresi wajah yang tegang dan cemas. Selain itu, di sudut, ada seorang mahasiswa berambut kuning yang tergeletak. Orang ini bernama Wang Ergo. Dia adalah mahasiswa tahun kedua di sekolah ini. Sebelum bencana meletus, dia masuk secara diam-diam ke asrama perempuan. Jadi, itu sebabnya dia muncul di sini. Dia sedang menggendong seorang wanita dengan tubuh seksi. Wanita itu menggoyangkan pinggangnya seolah-olah seperti ular berbisa. Terus-menerus menggesekkan tubuhnya pada Wang Ergo. Setengah menit kemudian, Wang Ergo bergetar sedikit dan menunjukkan ekspresi puas. Kakak Dok, aku sangat mencintaimu. Kau harus memastikan aku tetap hidup, ya. Wanita itu menjilat bibirnya yang menggoda dan berkata, tenang saja sayang. Siapapun yang mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ngomong-ngomong, ayo ikut aku lihat seberapa banyak iblis yang berkumpul di bawah. Wang Ergo berkata dengan makna yang dalam. Kakak Dok, jangan gitu. Iblis-iblis itu terlalu menakutkan. Aku takut. Wanita itu berkata dengan sedikit canggung. Tetapi Wang Ergo sama sekali tidak memperhatikan pemikiran wanita itu. Dia langsung menariknya menuju pintu masuk atap. Antara lantai 6 dan atap hanya ada satu pintu masuk yang sangat kecil. Biasanya hanya bisa naik lewat satu tangga. Meskipun iblis tidak bisa mendaki tangga, tapi semakin banyak iblis berkumpul di sini, masih ada kemungkinan mereka bisa naik. Sialan, iblis ini semakin banyak. Cepat atau lambat, mereka akan naik ke atap. Wang Ergo mengutuk dengan tidak senang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kak Dok, mari kita pikirkan cara untuk keluar dari sini. Mendengar itu, wajah Wang Ergo tiba-tiba menunjukkan senyuman jahat.
bukankah itu tergantung padamu? Setelah berkata demikian, dia malah mendorong wanita itu ke bawah. Wang Ergo, bajingan kau. Wanita itu berteriak kesakitan dan mengutuk. Wang Ergo dengan wajah mengejek. Di bawah ini sangat longgar. Benarkah kau pikir aku menyukaimu? Setelah mengatakannya, dia dengan santai meninggalkan tempat itu, menuju ke arah gadis-gadis di sebelah. Saat ini, Wang Ergo sangat angkuh. Seperti pelanggan yang memilih barang. Memilih gadis-gadis ini. Tiba-tiba seorang gadis berambut panjang menarik perhatiannya. Gadis ini tidak terlalu menawan. Tetapi di depannya ada makhluk jahat yang tidak ada bandingnya. Ada semangat yang menguasai sekeliling. Wang Ergo dengan wajah mesum mengisyaratkan jarinya. Siapa itu? Datang kemari. Gadis ini menunjukkan ekspresi ketakutan setelah mendengar itu. Anda tidak bisa melakukan ini. Melakukan ini adalah melanggar hukum. Apa kamu tidak takut masuk penjara? Mendengar itu, Wang Ergo langsung tertawa. Sekarang ini adalah akhir zaman. Apakah kamu masih berharap kita bisa selamat? Cepat datang kemari. Jika tidak, aku akan membuangmu untuk diberi makan monster. Sembari berbicara, lengan Wang Ergo bersinar dengan cahaya yang aneh. Seluruh kulitnya ditumbuhi semacam armor batu. Ternyata Wang Ergo juga seorang pemburu darah. Namun, tingkat pemburu darahnya hanya level F. Efeknya juga sangat sederhana, yaitu bisa membuat tubuh membatu untuk sementara. Meskipun tidak efektif untuk melawan iblis, namun cukup ampuh untuk melawan orang biasa. Melihat situasi ini, gadis berambut panjang hanya bisa menyerah pada perlawanan. Dia menundukkan kepala dan terus menangis. Taatlah. Aku akan membuatmu merasakan kekuatanku. Wang Ergo berkata sembari langsung mendekati gadis berambut panjang. Kamu pasti akan pergi ke neraka. Gadis berambut panjang berkata dengan gila. Pergi ke neraka. Hahaha. Lihatlah. Apakah dunia kita ini bukan seperti neraka? Wang Ergo sama sekali tidak memperhatikan kata-kata gadis ini. Dia dengan mudah meletakkan tangannya di pinggang gadis itu. Dia langsung berencana untuk melepas pakaiannya. Tepat saat itu, terdengar suara ledakan tiba-tiba dari belakang. Wang Ergo menghentikan gerakannya dan berbalik dengan marah. Siapa yang brengsek mengganggu urusanku? Namun, begitu kata-katanya terucap, dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang jelas. Karena di depannya berdiri, adalah Liu Ruxue yang sudah mati. Wang Ergo terkejut saat bertatapan. Itu kamu. Bukankah kamu sudah mati? Dari tubuh Liu Ruxue memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Suaranya yang serak mengeluarkan dua kata. Balas, dendam. Dalam sekejap, dia muncul seperti hantu. Tiba-tiba muncul di depan Wang Ergo. Lalu, dia memegang lehernya. Tidak, jangan bunuh aku. Sebenarnya, saya tidak sengaja. Siapa yang membuatmu selalu bersikap angkuh? Seandainya kamu menyerah padaku lebih awal, saya bisa meminta guru untuk mengganggu kamu. Wang Ergo berteriak kesakitan. Berusaha mati-matian untuk menggunakan kemampuan pemburu darah. Tapi entah kenapa, kekuatannya terasa sangat lemah di hadapan Liu Ruxue. Sama sekali tidak bisa menahan kekuatan dominannya. Saat itu, hanya ada kebencian tersisa di mata Liu Ruxue. Beberapa gadis di samping sangat ketakutan melihat Liu Ruxue. Mereka melihat Liu Ruxue dengan sangat ketakutan. Seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Hanya gadis berambut panjang yang hampir saja diserang tadi. Saat ini, selain ketakutan, ada sedikit rasa senang melihat orang lain menderita. Jika bukan karena Liu Ruxue datang tepat waktu, diperkirakan dia akan dipaksa. Tangan Liu Ruxue semakin kuat menekan. Namun dia tidak terburu-buru untuk membunuh Wang Ergo. Dia ingin menikmati perjuangan orang ini sebelum mati. Seperti kucing yang menangkap tikus. Sebelum membunuh, dia ingin bermain-main dengan lawannya. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak boleh mati di tanganmu. Wujud asli pemburu darah. Wang Ergo di saat-saat terakhirnya. Ternyata dalam tubuhnya tiba-tiba muncul kekuatan yang lebih kuat. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh batu. Membentuk satu set armor yang aneh. Armor ini seolah-olah tidak dapat ditembus oleh senjata tajam. Saat ini terus memancarkan energi hitam. Seolah-olah akan segera menjadi gelap. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Ruxue menunjukkan sedikit kejutan. Karena situasi Wang Ergo sangat jarang. Di antara semua pemburu darah, ia adalah keberadaan yang sangat langka. Penampilannya saat ini disebut sebagai pemburu darah jahat. Tato darah di tubuhnya perlahan berubah dari warna darah menjadi hitam. Sementara itu, ia mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat. Seperti yang dikatakan, keadaan gelap ini membuatnya 10 kali lebih kuat. Tetapi kekuatan semacam itu juga tidak tanpa biaya. Setelah menjadi pemburu darah jahat, akan sulit untuk mengendalikan kekuatan di dalam tubuh. Terus-menerus diserang oleh kekuatan pemburu darah jahat. Akhirnya hanya bisa menjadi setan yang terwujud. Saat itu, Wang Ergo berteriak keras. Jangan pikir setelah kamu mati dan bangkit kembali bisa menghadapi aku. Saat masih hidup, aku bisa membunuhmu. Setelah kamu mati, aku juga bisa membunuhmu. Saat ini, kedua matanya sepenuhnya berubah menjadi hitam. Seolah-olah telah dicelupkan ke dalam tinta. Seluruh tubuhnya semakin menjadi aneh. Seolah-olah bukan manusia hidup tetapi sebuah iblis. Melihat perubahannya, Liu Ruxue bahkan menunjukkan senyuman yang sangat manusiawi. Dia langsung melepaskan tangannya mencengkeram Wang Ergo. Berdiri di tempat seperti itu, ingin melihat trik apa yang akan dikeluarkan oleh lawan. Adegan ini membuat Wang Ergo merasa terhina. Kamu terlalu menindas orang. Tiba-tiba Wang Ergo berteriak keras. Dalam sekejap, langit pecah dan bumi terbelah. Dari langit muncul ribuan meteorit besar. Meteorit-meteorit ini menyerang Liu Ruxue. Seolah-olah membawa kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Saya tidak percaya kamu bisa menghentikan seranganku. Wang Ergo menatap Liu Ruxue dengan tajam.
Kali ini serangannya tanpa ampun. Semuanya ditujukan untuk menghabisi Liu Ruxue. Namun Liu Ruxue sama sekali tidak panik. Saat ini, dia kaku seperti mayat. Perlahan-lahan mengangkat kepala untuk melihat meteor yang akan jatuh. Kemudian mengulurkan jarinya yang halus. Dengan lembut, ia menunjuk meteor-meteor itu. Detik berikutnya, permukaan meteor-meteor itu mulai mencair. Seolah telah kehilangan semua kekuatan. Mengubahnya menjadi genangan lava yang jatuh ke tanah. Wang Ergo tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Serangan terbaikku bisa dengan mudah kamu redakan. Melihat Liu Ruxue hampir mengambil nyawaku, Wang Ergo segera berlutut dan meminta ampun. Tunggu, kamu tidak bisa membunuhku. Sebenarnya, aku bukan dalang di balik ini. Kamu harusnya masih ingat Pangeran Murong, kan? Dia yang menyuruhku untuk melakukan ini. Asalkan kamu tidak membunuhku, aku akan membawamu menemukannya. Saat ini, Wang Ergo sudah menyadari jarak antara dirinya dan Liu Ruxue. Serangan terkuat yang dikeluarkan dengan semua tenaga yang dimiliki. Akhirnya, dia diatasi dengan satu gerakan tangan lawan. Bagaimana bisa bertarung dalam situasi seperti ini? Namun, Liu Ruxue seolah tidak mendengar apa-apa. Tubuhnya bergetar dan tiba di depan Wang Ergo. Kali ini, Liu Ruxue tidak ragu sedikit pun. Jari-jarinya yang ramping langsung menembus dada Wang Ergo. Sebuah jantung hitam pun dikeluarkannya. Wang Ergo mengeluarkan jeritan menyedihkan dan akhirnya mati. Melihat jantung hitam di depannya, Liu Ruxue secara naluriah merasakan sebuah daya tarik. Seolah hanya dengan memakannya, kekuatannya akan meningkat. Namun, pada akhirnya dia tetap tidak memilih untuk memakannya. Telapak tangannya bergerak perlahan. Jantung hitam itu pun langsung berhenti berdegup, dan dengan cepat mengering. Dalam sekejap, itu berubah menjadi serbuk, menghilang ke dalam angin di dunia ini. Bukan berarti Liu Ruxue tidak ingin memakan jantung ini. Hanya saja dia ingin menghapus jejak Wang Ergo sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Liu Ruxue langsung menghilang dari sini. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di sampingmu. Saat ini kamu sedang berdiri di atap gedung sekolah, memandang seluruh sekolah. Kekuatan Raja Zombie Perang Negara sangat kuat. Sudah cukup untuk mengalahkan kelompok iblis ini. Dan sebagai budak mayatmu, iblis yang dibunuh olehnya juga bisa memberimu poin pengalaman. Jadi kamu langsung bersembunyi di balik layar dan menikmati hasilnya. Di saat Liu Ruxue muncul, kamu langsung memperhatikannya. Sudah diselesaikan, kamu mengangkat kepala dan melihat Liu Ruxue berkata. Liu Ruxue tanpa ekspresi. Suara serak yang tidak menunjukkan emosi perlahan terdengar. Bantulah aku, bunuh, Murong Hua. Mendengar itu, kamu terlebih dahulu mengangkat alis. Lalu langsung mengangguk. Tenang saja, dia seharusnya ada di sekolah ini. Kamu perlahan mulai berkata, Murong Hua adalah siswa seangkatanmu, dan keluarganya berasal dari kalangan yang sangat berpengaruh. Ayahnya adalah pejabat tinggi di militer kota. Jika saya tidak salah ingat, pada hari pertama kedatangan kiamat, ayah Murong Hua mengirimkan sekelompok orang bersenjata untuk menjemput Murong Hua pergi dari sini. Bahkan hingga pertengahan kiamat, keluarga Murong telah membangun sebuah tempat perlindungan besar. Mereka menjadi seperti raja tanah. Namun kamu tidak peduli dengan semua itu. Bahkan jika kekuatan keluarga Murong sangat kuat, itu tidak ada artinya di hadapanmu. Lagi pula, Liu Ruxue bahkan sudah berbicara langsung. Jika demikian, ikutlah denganku untuk membunuh Murong Hua ini. Setelah mengatakannya, kamu langsung menggenggam tangan Liu Ruxue. Tangannya sangat lembut. Tidak ada rasa kaku yang biasanya dimiliki oleh mayat hidup. Ini menjadi kontras yang jelas dengan dirimu. Meskipun kamu memiliki kekuatan besar, tubuhmu sangat kaku. Seolah-olah kamu adalah orang mati yang sebenarnya. Sekarang kamu tidak memiliki solusi. Hanya berharap setelah kekuatan meningkat, bisa terlepas dari situasi ini. Tatapanmu tertuju pada asrama laki-laki. Berdasarkan ingatan di benakmu, kamu jelas tahu posisi Murong Hua. Dan situasi pihak lawan saat ini cukup baik. Sangat beruntung menjadi seorang pemburu darah. Kamu menggenggam tangan Liu Ruxue dan menghilang di tempat. Detik berikutnya, muncul di depan pintu asrama laki-laki. Saat ini, banyak iblis berkumpul di sini. Namun, mereka sama sekali tidak bisa mendekat. Karena di depan pintu asrama laki-laki, tak tahu kapan muncul sebuah tembok besar. Tembok besar ini sepenuhnya terbuat dari daging dan darah. Tampaknya sangat busuk. Namun, bisa langsung menghalangi invasi iblis. Dan kebanyakan iblis ini memiliki kecerdasan yang rendah. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana masuk dari pintu lainnya. Melihat tembok daging ini, kenangan yang tersembunyi di dalam benakmu tiba-tiba muncul. Tembok daging ini adalah hasil dari seorang pemburu darah yang mengorbankan hidupnya. Baru saja diciptakan penghalang. Dapat sepenuhnya efektif menahan serangan iblis. Dan karena itu, membuat seluruh orang di asrama pria selamat. Segera kamu menendang dinding daging itu. Hanya dalam sekejap dinding daging itu meledak. Pergi. Murong Hua ada di lantai 3. Kamu berkata kepada Liu Ruxue. Liu Ruxue tidak berkata apa-apa. Langsung berjalan menuju asrama pria. Kamu tetap di tempat. Iblis di sekitarmu melihat dinding daging menghilang. Segera berlari menyerbu ke dalam seperti orang gila. Tapi tidak ada satupun iblis yang menyerangmu secara langsung. Meskipun kamu memiliki kesadaran sebagai orang hidup, tapi bukanlah orang hidup dalam arti sebenarnya. Juga bukan iblis. Melainkan keberadaan yang berada di antara keduanya. Apalagi aura yang terpancar dari dirimu. Membuat para iblis ini secara naluriah merasa takut. Kalian para roh jahat ini. Jadilah bagian dari diriku semua. Kamu berkata sambil segera menggerakkan kekuatanmu. Semua iblis seolah terhenti pada saat ini. Gerakan menjadi sangat lambat. Seluruh tubuh mereka terus menyusut. Garis-garis darah muncul dari tubuh mereka. Semuanya berkumpul menuju dirimu. Diiringi dengan suara jeritan yang menyakitkan.
Darah di tubuh iblis seolah benar-benar disedot habis, berubah menjadi mayat kering yang jatuh ke tanah. Hanya dalam sekejap, hampir 10.000 iblis telah kehilangan nyawa mereka. Dan saat ini, kedua matamu menjadi semakin merah darah. Seolah-olah darahnya hampir menetes. Ini adalah kemampuan baru yang kamu dapatkan setelah naik ke level 2. Penyerapan darah. Dapat menyerap darah orang-orang di sekitarnya dalam skala besar. Untuk dijadikan sebagai kehidupanmu sendiri. Benar-benar kemampuan yang abnormal. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Dirinya sekarang benar-benar seperti seorang vampir. Tidak hanya tak tertandingi dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi juga memiliki efek intimidasi. Jika hanya seperti ini, itu sudah cukup. Tetapi kamu juga bisa menyerap dan memulihkan kehidupanmu. Dan itu juga memiliki jangkauan yang luas. Selain itu, kamu juga bisa berevolusi melalui pembunuhan. Ini membuat orang lain bagaimana beraksi. Tidak bisa melawan dan tidak bisa bertahan. Pertumbuhannya bahkan tidak sebaik orang lain. Semua iblis yang telah mati, sekarang berkumpul kembali menjadi tumpukan pengalaman menuju dirimu. Semua nilai mereka telah kamu peras habis. Diperkirakan dengan membunuh beberapa ribu iblis lagi, kamu bisa naik ke tingkat 4. Dan saat ini di asrama laki-laki, karena tidak ada ancaman iblis terhadap kehidupan, maka seluruh asrama laki-laki terlihat sangat harmonis. Tidak ada kerusuhan besar yang terjadi. Di asrama nomor 303, seorang pemuda berambut hijau, melihat keluar jendela malam, ia tak bisa menahan untuk merokok. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tiba-tiba masuk ke dalam asrama. Dia terlihat sangat cemas. Segera berlari ke depan anak laki-laki dengan rambut hijau ini. Kakak Hua, ada yang tidak beres. Entah kenapa, dinding daging yang menghalangi asrama tiba-tiba meledak. Mendengar perkataan ini, Murong Hua juga berubah wajah. Ada apa ini? Tadi semuanya baik-baik saja. Kenapa bisa tiba-tiba meledak? Sepertinya ada yang meledakkannya. Dan semua iblis di sekitar asrama kita sudah mati. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Mendengar itu, ketegangan di wajah Murong Hua langsung hilang. Justru dia menjadi tertarik. Tampaknya muncul seorang pemburu darah yang kuat. Kebetulan bisa menjadi bodyguard saya. Kalian keluar dan lihat. Temukan orang ini. Selama dia mau menjadi bodyguard saya, gaji bulanan 10 miliar. Mendengar nada sombong Murong Hua, semua orang tertegun. Tapi tidak ada satupun yang berani mempertanyakan. Karena semua orang tahu, Murong Hua benar-benar memiliki kekuatan ini. Dia biasanya tinggal di villa di luar sekolah. Hampir tidak pernah kembali ke asrama. Hari ini juga sial. Susah payah kembali ke asrama untuk tinggal 1 malam. Dan malah menghadapi hal seperti ini. Kak Hua, aku akan membantumu mencarinya. Jangan sekali-kali tinggalkan aku saat melarikan diri. Beberapa teman sekamar di sekitarnya segera bergegas mulai membantu Murong Hua mencari orang. Sekarang bukanlah masa damai. Menjadi cucu tidaklah memalukan. Jika bisa meninggalkan kesan baik pada Murong Hua, dengan kemampuan ayahnya, dia benar-benar bisa menyelamatkan mereka semua. Tenang saja, ayahku adalah kepala militer, dan orang-orang yang dia kirim akan segera datang. Akan membangun tempat perlindungan di masa depan. Pasti ada tempat untuk kalian. Murong Hua berkata dengan sangat angkuh. Tapi saat dia merasa sangat percaya diri, pintu kamar langsung dihantam dan terbuka. Murong Hua tampak tidak senang. Siapa yang berani coy pintu dormitoriku? Dia menoleh ke pintu lagi. Namun, hanya dengan satu tatapan, dia langsung terkejut. Karena saat itu, di depan Murong Hua muncul seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin aneh. Dia tidak memiliki aura kehidupan sama sekali. Seluruh sosoknya memancarkan kengerian yang membuat orang merinding. Murong Hua membuka matanya lebar-lebar. Dia sama sekali tidak menyangka wanita ini akan muncul di hadapannya. Yang datang tentu saja adalah Liu Ruxue. Baru saja muncul, suhu di seluruh asrama langsung meningkat drastis. Hanya dalam sekejap, suhu telah mencapai lebih dari 100 derajat. Di udara muncul riak-riak. Orang biasa selain Murong Hua sama sekali tidak bisa bertahan. Mereka semua berubah menjadi mayat kering. Kenapa kamu bisa muncul di sini? Bukankah kamu sudah mati? Murong Hua mengernyitkan dahi. Dia langsung mengaktifkan wujud pemburu darahnya. Detik berikutnya, ada sebuah pola bulan sabit hitam muncul di dahinya. Sebuah pola bulan sabit hitam. Tidak seperti pemburu darah biasa. Darah Murong Hua tidak termasuk dalam iblis atau manusia. Saat ini, seluruh tubuhnya perlahan-lahan menjadi tidak berwujud. Seolah-olah menjadi sebuah bayangan. Kenapa? Harus membiarkan Wang Ergo dan kawan-kawannya mengganggu saya. Liu Ruxue menatap dengan sinar dingin. Mengawasi Murong Hua dengan ketat. Namun, setelah mendengar itu, ketakutan Murong Hua langsung menghilang. Sebaliknya, ia menjadi sangat meremehkan. Haha, hanya karena saya tidak suka melihatmu. Ada masalah? Awalnya ingin membiarkan Wang Ergo bermain denganmu. Tapi dia yang sampah itu tidak berdaya. Bahkan tidak bisa menang atas cewek sepertimu. Jika begitu, saya harus meminta Guru mencari orang untuk mengisolasi kamu. Murong Hua berkata sambil tertawa keras. Segera, tatapannya menjadi sangat ganas. Sebuah aura hitam meledak dari tangannya, berbondong-bondong menuju mayat di sekitar. Dalam sekejap, sebuah pemandangan aneh muncul. Bulan yang tadinya kehilangan semua air, dengan dukungan asap hitam, tiba-tiba berdiri dengan aneh. Mereka saat ini seperti iblis, tidak memiliki akal sehat sama sekali. Hanya ada niat membunuh yang kuat. Bunuh dia. Murong Hua dengan tenang mengucapkan 2 kata. Ini adalah kemampuan pemburu darahnya. Dapat mengendalikan mayat menjadi boneka miliknya. Kemampuan ini mungkin bukan yang terkuat, tapi dalam hal kegunaan, ini adalah yang terbaik. Setelah mendengar perintah Murong Hua, boneka yang terbuat dari mayat kering ini tidak ragu sama sekali. Langsung menyerang Liu Ruxue.
Mereka mencakar dan menggerakkan tangan. Seperti zombie yang menyeramkan. Dalam tatapan mereka hanya tersisa niat membunuh yang paling murni. Namun Liu Ruxue bahkan malas untuk melihat boneka-boneka ini. Hanya dengan sekali sapu lembut, tubuh-tubuh boneka ini mulai meleleh. Akhirnya sepenuhnya berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia ini. Melihat itu, Muronghua tidak bisa menahan rasa herannya. Memiliki sedikit kekuatan. Sepertinya setelah mati, kau juga telah menjadi seperti makhluk-makhluk itu. Kalau begitu, mari coba jurus ini. Begitu suaranya berhenti, Muronghua seluruhnya berubah menjadi bayangan hitam raksasa. Jurus ini adalah kartu truf terbesar Muronghua. Dapat mengabaikan semua kerusakan fisik, dan juga dapat langsung menginvasi kesadaran target. Jika Muronghua dapat menginvasi kesadaran Liu Ruxue, maka hidup dan matinya akan sepenuhnya berada di tangan Muronghua. Liu Ruxue ingin menyerang Muronghua. Tapi sekarang, dalam bentuk bayangan, Muronghua dapat benar-benar mengabaikan. Meskipun status tak terkalahkan saya hanya bertahan maksimal 2,5 detik, tapi itu sudah cukup untuk menghadapi kamu yang imut ini. Muronghua berkata dengan dingin. Dalam detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Liu Ruxue. Walaupun kamu bangkit dari mati, kamu tetap hanya seorang wanita. Wanita seharusnya menurut dan berlutut di kaki pria. Saat ini, Muronghua sangat bersemangat. Jika dia bisa berhasil menginvasi kesadaran Liu Ruxue, maka dia akan mendapatkan seorang pembantu yang cantik dan kuat. Saat itu, seluruh kota Jianghai, bahkan seluruh negeri Longguo, dia bisa melenggang dengan percaya diri. Semuanya tampaknya berjalan baik. Tetapi tepat saat Muronghua menyentuh Liu Ruxue, dia langsung tertegun. Karena saat menginvasi Liu Ruxue, Muronghua merasakan dirinya diserang balik oleh kekuatan aneh. Segera, di hadapannya muncul sosok tampan. Orang ini sulit dilihat dengan jelas wajahnya, tapi tubuhnya sangat besar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah berasal dari iblis di neraka. Saat berikutnya, Muronghua merasakan rasa sakit yang mengoyak jiwa. Dia berteriak kesakitan. Segera menarik diri dari tubuh Liu Ruxue. Apa sebenarnya kamu ini? Bahkan kesadaranmu dilindungi dengan cara tertentu. Mata Muronghua dipenuhi dengan keterkejutan. Jika tadi sedikit lebih lambat, dia mungkin akan sepenuhnya dibinasakan oleh kekuatan ini. Liu Ruxue tidak menunjukkan ekspresi. Sekali lagi melancarkan serangan mematikan kepada Muronghua. Melindungi kesadaran Liu Ruxue. Tentu saja itu adalah caramu. Liu Ruxue pada dasarnya juga adalah budak mayatmu. Muronghua ingin menginvasi kesadaran Liu Ruxue. Itu sama saja dengan merebut orang darimu. Bagaimana mungkin kamu membiarkannya berhasil? Dan bahkan jika tanpa perlindunganmu, Muronghua ingin menginvasi Liu Ruxue juga merupakan hayalan belaka. Meskipun Liu Ruxue sekarang belum mencapai kondisi puncak kehidupan sebelumnya, tetapi tingkat terornya tidak bisa dibandingkan oleh Muronghua. Merasakan ancaman kematian dari Liu Ruxue, Muronghua tidak berani menganggap remeh lagi. Karena telah diserang olehmu, dia awalnya bisa bertahan selama 2,5 detik dalam keadaan tak terkalahkan. Sekarang dia hanya bisa bertahan paling lama 1 detik. Tidak bisa. Harus pergi dari sini. Jika tidak, saya akan mati pada akhirnya. Muronghua melirik Liu Ruxue dengan tatapan garang. Segera, tanpa ragu, dia melompati jendela. Iblis di luar sudah diatasi. Ini memberikan Muronghua kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, asalkan dia bisa selamat kali ini, prospek di masa depan pasti tidak terbatas. Muronghua sangat cepat, seperti bayangan hantu yang sulit dilacak. Dalam sekejap, dia sudah berada di luar asrama. Saat ini, di luar berwarna merah darah. Muronghua melihat ke depan, tiba-tiba melihat munculnya sekelompok orang. Melihat itu, hati Muronghua sangat senang. Karena semua orang yang datang adalah dari militer. Tak terhitung banyaknya tentara berpakaian kamuflase mengepung tempat ini. Sebelum ini, meskipun kamu telah menghabisi semua iblis di sekitar asrama laki-laki, namun, iblis terus muncul kembali. Hanya dalam waktu 2,5 menit, di sini sudah muncul ribuan iblis lagi. Untungnya, sebagian besar iblis hanya berlevel F. Para tentara ini menggunakan senjata api dan bisa menghadapinya meskipun dengan susah payah. Selain itu, pada lencana lengan tentara ini, semua terdapat gambar seekor elang. Seolah-olah itu adalah simbol dari suatu organisasi. Cepat datanglah dan selamatkan aku. Aku adalah Muronghua, anak dari Murong Kingsan. Melihat para tentara ini, Muronghua segera merasakan rasa aman. Seperti bertemu dengan keluarganya. Dalam sekejap, semua mata tentara tertuju pada Muronghua. Saat ini, Muronghua terasa sangat aneh. Seolah-olah seperti bayangan hantu yang dalam. Dia dipenuhi dengan aura hitam yang aneh. Melihat hal itu, para prajurit segera mengarahkan senjata mereka ke arah Muronghua. Takut dia akan melakukan sesuatu yang menakutkan. Saat itu, seorang perwira datang di depan Muronghua. Saya adalah Kapten Tim Elang Berapi, Hei Ying. Diutus oleh ayahmu untuk membawamu pergi. Ternyata tim ini adalah tim andalan Murong Kingsan. Sebelum bencana tiba, tim Elang Berapi adalah keberadaan yang ditakuti seluruh dunia. Setiap anggota tim bisa disebut sebagai senjata pembunuh di dunia. Melihat hal itu, wajah Muronghua penuh dengan kegembiraan. Sangat bagus. Tapi ada iblis yang mengejarku dari belakang. Kalian cepat bantu saya mengatasi dia. Setelah mengatakan itu, dia langsung bersembunyi di belakang para prajurit. Sekarang dia benar-benar memiliki keberanian. Tidak peduli seberapa mengerikannya Liu Ruxue. Di hadapan tim andalan ayahnya, pada akhirnya hanya ada jalan mati. Hanya dalam sekejap, Liu Ruxue muncul di sini lagi. Tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh Muronghua si dalang di balik layar. Semua yang pernah ia alami. Saat ini semuanya harus dibayar 2 kali lipat. Berhenti.
Apakah kamu manusia atau iblis? Melihat kemunculan Liu Ruxue, He Ying segera berbicara dengan keras. Ekspresi Liu Ruxue sangat aneh. Tidak seperti pemburu darah atau iblis. Tapi ada satu hal yang dapat ia pastikan, yaitu kekuatan Liu Ruxue sangat menakutkan. Bahkan ia memiliki perasaan bahwa semua orang di sini bersatu. Bukan tandingan Liu Ruxue seorang. Mendengar perkataan He Ying, Liu Ruxue meliriknya dengan dingin. Hanya dalam sekejap, He Ying merasa seolah-olah dirasuki hantu pendendam. Bulu kuduknya berdiri tak terkendali. Punggungnya mengeluarkan keringat dingin yang berulang. Liu Ruxue perlahan membuka suara. Aku hanya ingin membunuhnya. Kalian semua minggir. Mendengar itu, mata Black Hawk menjadi tegas. Tidak bisa. Mungkin kau punya dendam dengannya. Tapi sekarang bencana sedang berlangsung. Dendam apa yang tidak bisa ditinggalkan untuk sementara? Nak kecil, dengarkan saranku. Mungkin kau memiliki sedikit kekuatan. Tapi dia adalah putramu Rong Qingsan. Kau jangan sekali-kali melakukan hal yang gegabah. Suara Black Hawk sangat tegas. Meskipun dia juga tidak suka melihat Murong Hua, dia pasti tahu bahwa orang itu telah berbuat salah pada Liu Ruxue. Tapi dia tidak mungkin membiarkan Murong Hua dibunuh. Mendengar perkataan ini, tatapan Liu Ruxue semakin dingin. Hidup orang-orang kaya dan berkuasa itu berharga. Apakah hidupku tidak berharga? Mereka bersatu untuk mempermalukan aku. Akhirnya memaksaku untuk mati. Apakah semua ini salahku? Aura di sekitar Liu Ruxue meledak sepenuhnya. Melihat keadaan ini, Black Hawk tidak ragu lagi. Segera perintahkan untuk menembak. Tak terhitung peluru mengarah ke Liu Ruxue. Seperti aliran arus yang deras. Pemburu darah di sebelahnya juga terlihat bersemangat. Jika ada sedikit keganjilan, maka mereka akan segera bertindak. Murong Hua yang bersembunyi di belakang tersenyum sinis. Si cantik, tahu kenapa aku membiarkan mereka mengganggumu? Jujur, aku akan memberitahumu. Karena kamu selalu bersikap angkuh. Sialan, aku bisa memainkan wanita manapun yang aku mau. Apakah kamu berani menolakku? Kalau mati, itu sudah sepatutnya. Bersamaan dengan kata-kata Murong Hua, semua tentara berhenti menembak. Segala sesuatu seolah kembali tenang. Asap tembak menyusut. Semua orang memandang ke arah Liu Ruxue. Tidak ada yang berani berkedip. Namun di detik berikutnya, semua orang terkejut. Karena pada saat ini, Liu Ruxue tampak tanpa luka sedikit pun. Seolah serangan barusan hanyalah permainan anak-anak. Ternyata begitu. Saya mengerti. Di mata Liu Ruxue yang awalnya tampak mati, saat ini memancarkan sedikit kejernihan. Tapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Seluruh dirinya seolah sepenuhnya berubah menjadi mayat. Tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan. Orang yang baru saja menyerang Liu Ruxue. Sekarang seluruh tubuhnya mulai terbakar. Api ini seolah muncul dari dalam tubuh mereka. Terus-menerus membakar organ dalam mereka. Dalam sekejap, 8,5 orang mati. Tidak baik. Cepat, bunuh dia. Murong Hua berteriak dengan wajah ketakutan kepada semua orang. Sejumlah pemburu darah di sekitarnya melihat situasi itu dan tidak ragu lagi. Segera menyerang Liu Ruxue. Meskipun jumlah pemburu darah ini tidak banyak, namun semuanya telah mencapai tahap kedua. Sudah bisa dianggap sebagai semut yang sedikit lebih besar. Saat mereka hampir menyerang Liu Ruxue, kau, pria tampan ini, muncul dengan megah. Segera terdengar suara yang membuat semua orang terdiam. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Matamu menatap orang-orang ini dengan penuh penghinaan. Seolah sama sekali tidak menganggap mereka. Ini adalah penghinaan yang sebenarnya. Meskipun para pemburu darah ini kuat, mereka tetap hanyalah semut belaka. Dan di sampingmu, adalah Raja Zombie Perang Negara dan Liu Yi. Menghadapi serangan para pemburu darah ini, aura beberapa dari kalian benar-benar terbuka, tanpa ada yang tersembunyi. Melihat pemandangan ini, sekumpulan pemburu darah termasuk Murong Hua benar-benar tertegun. Karena di depan mereka seolah bukan manusia, melainkan dewa jahat yang kuat dan menakutkan. Saat ini semua orang menunjukkan ekspresi panik, bahkan hanya dengan melihat sepintas. Mereka seolah merasakan di dirimu, merasakan aura yang berasal dari jurang. Iblis biasa bisa mereka tangani dengan mudah. Iblis yang sedikit lebih kuat pun bisa mereka hadapi dengan susah payah. Namun saat ini, mereka tak bisa menahan rasa takut. Bahkan ada ilusi ingin tunduk. Siapa Anda sebenarnya? Apa Anda ingin menentang militer kami dan melindungi iblis ini? He Ying dengan serius menatap Anda dan berkata, dia sangat memahami kekuatan Anda. Dia juga menyadari bahwa semua orang di sini tidak ada yang sebanding dengan Anda. Jadi, mereka hanya bisa berputar-putar dan memperlambat waktu. Secara diam-diam, mereka berkomunikasi dengan komando untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, mereka menerima informasi yang membuat bersemangat. Tim pemburu darah lainnya sedang dalam perjalanan ke sini. Dan ini adalah tim yang sangat kuat. Jumlahnya lebih dari 100 orang. He Ying merasa gembira di dalam hatinya. Sangat bagus. Dengan dukungan tim ini, pasti bisa menyelesaikan kelompok monster ini. Kamu melihat Black Hawk. Ekspresi di wajahnya semakin dingin. Meskipun tim ini juga mengenakan pakaian kamuflase, tetapi tidak sama dengan tim Chen San yang kamu lihat sebelumnya. Diperkirakan mereka adalah pasukan campuran yang datang dari tempat lain. Namun tidak peduli seberapa kuat mereka berasal, kamu tidak menganggapnya serius. Segera, kamu dengan sinis berkata kepada Black Hawk, aku memberi kamu 2,5 detik untuk mempertimbangkan. Entah semua akan mati di sini, atau pergi dari mana kamu datang. Black Hawk segera marah mendengar itu. Dia telah berjuang di medan perang selama bertahun-tahun, dan belum pernah bertemu orang yang begitu angkuh. Melihat itu, kamu menunjukkan senyum sinis. Sepertinya kamu ingin mati. Jika begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Segera kamu memberi perintah kepada Zhang Wo. Bunuh mereka.
Raja Mayat Zhang Wo adalah iblis kelas S. Kekuatannya sangat luar biasa. Hanya dengan tim pemburu darah campuran ini, mereka sama sekali tidak mungkin bertahan. Di hadapanmu, Raja Mayat Perang hanya ada sebagai pengikut. Tapi jika dilihat dari keseluruhan kerajaan naga, dia tetap menjadi iblis yang menakutkan dan bisa menghancurkan banyak kota. Menghadapi Raja Mayat Perang, semua orang tidak berani lengah. Jika bahkan pengikut pria itu tidak dapat diselesaikan, itu benar-benar memalukan. Namun, pada saat itu, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar sekolah. Tak terhitung iblis disapu bersih pada saat ini. Banyak tentara berpakaian kamuflase sedang bergegas ke arah sini. Melihat situasi itu, sudut bibirmu sedikit terangkat. Mereka yang datang adalah tim Zhao San yang pernah kamu lihat sebelumnya. Dan setelah melihat orang-orang ini, Lang Hitam di samping, juga merasa senang dalam hati. Tatapan matanya padamu juga semakin angkuh. Bukankah kamu kuat? Aku sudah punya lebih dari 100 pemburu darah sekarang. Tidak percaya bisa membunuhmu. Murong Hua dengan penasaran mendekat ke telinga Lang Hitam. Apakah orang-orang ini adalah dukungan kita? Lang Hitam mengangguk. Meskipun tidak ingin memperhatikan orang bodoh seperti Murong Hua, tapi sekarang bukan waktu untuk bertengkar internal. Jadi dia menjelaskan dengan sabar. Di antara para pemburu darah ini, sudah ada banyak orang yang mencapai tingkat 2. Kekuatan mereka bahkan jika dibandingkan dengan seluruh negeri naga, semuanya adalah yang terbaik. Mendengar itu, Murong Hua hampir tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berlari dengan angkuh ke depan kerumunan. Dia berteriak dengan sangat sombong. Dukungan kita telah datang. Sekarang kalian sulit untuk terbang meskipun memiliki sayap. Liu Ruxue, kau yang imut ini. Aku akan membuatmu kehilangan jiwa dan roh sebentar lagi. Mendengar itu, kau mengernyitkan dahi. Apakah pria tampan ini adalah Murong Hua? Liu Ruxue mengangguk kaku. Melihat itu, kau juga malas untuk berbicara dengan pelawak ini. Langsung mengulurkan tangan menuju kepalanya. Hanya dalam sekejap, Murong Hua merasakan ancaman kematian yang kuat. Dia tanpa ragu membuka wujud sejati corak darah. Segera seluruh tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Gerakan ini dapat mengabaikan semua kerusakan fisik. Namun segera setelah itu, hal aneh terjadi. Murong Hua yang mampu mengabaikan semua kerusakan fisik, saat ini tidak dapat sama sekali menahan seranganmu. Dia seolah merasakan lehernya dikepalkan dengan keras oleh seseorang. Perasaan kematian sepenuhnya menyelimutinya. Murong Hua menatapmu dengan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas tak terderot. Kamu tidak ingin membuang-buang kata-kata dengan orang bodoh seperti ini. Langsung dorong kekuatan untuk bersiap menghapus orang ini. Melihat situasi ini, Murong Hua berteriak dengan suara bergetar. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah Murong Kingsan. Begitu kalimat ini diucapkan, sebuah cahaya merah yang aneh segera menelannya. Hanya dalam sekejap, Murong Hua telah sepenuhnya kehilangan kesadaran. Hilang dari dunia ini. Ayahmu bernama Murong Kingsan. Sungguh putra yang baik. Ada kesempatan untuk membunuh ayahmu juga. Kamu berkata dengan acuh tak acuh. Membunuh Murong Hua. Bagimu, itu seperti membunuh semut. Tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kamu, ternyata membunuh Murong Hua. Sungguh berani seperti macan dan beruang. Saat ini, Lang Hitam benar-benar hancur. Sekarang Murong Hua telah mati. Dia juga menanggung tanggung jawab. Jika Murong Kingsan mengetahuinya, maka dia pasti berada di jalan mati. Sungguh mengganggu. Raja Mayat, bunuh orang-orang ini. Kamu memberi perintah kepada Raja Mayat negara-negara berperang. Pertempuran hampir pecah. Para pembawa corak darah ini sama sekali bukan tandingan Raja Mayat negara-negara berperang. Langsung ditekan dan dipukuli. Lang Hitam mengernyitkan dahi. Menatap tajam ke arah tim pembawa corak darah Zhao San. Kalian sedang melakukan apa? Segera datanglah untuk membantu. Chen San menggelengkan kepala setelah mendengar itu. Maafkan saya. Jika tahu orang yang akan kamu hadapi adalah kakakku. Bahkan jika disuruh mati, saya tidak akan datang. Apa yang kau bicarakan? Sialan, orang ini membunuh putra Murong Kingsan. Jika kalian tidak membantu, pasti kalian akan menderita. Lang Hitam menggunakan Murong Kingsan untuk mengancam. Karena dia tahu dengan jelas, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup sekarang adalah Chen San dan para pembawa corak darah ini. Jika bahkan mereka tidak peduli saat melihat kematian, maka kita benar-benar tidak punya jalan kembali. Namun, Chen San tampak putus asa di wajahnya. Menyelamatkanmu. Dengan apa untuk menyelamatkan? Bahkan jika kami bertindak 100 orang bersama, kami tidak akan mampu melawan satu jari kakak Zhou. Zaman telah berubah. Meskipun kalian adalah tim andalan Murong Kingsan, menghadapi kakak Zhou hanyalah seperti semut. Chen San berkata dengan dingin. Sebagai pembawa corak darah yang sama, dibandingkan dengan Lang Hitam, dia lebih mampu melihat situasi. Dia juga lebih memahami jarak kekuatan antara dirinya dan Anda. Lang Hitam tampak tidak percaya. Apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat ini? Begitu suara itu mereda, Raja Mayat negara-negara berperang muncul seperti hantu. Sosoknya muncul di depannya. Dengan pedang panjang yang hancur tapi bisa memotong segalanya. Dalam sekejap, pedang itu menembus tubuh Lang Hitam. Sungguh keji. Lang Hitam mengeluarkan jeritan kesakitan dan mati dengan penuh penyesalan. Bersamaan dengan kematian Lang Hitam, tim pembawa corak darah ini hancur total. Melihat pemandangan ini, hati Anda sama sekali tidak terguncang. Seolah-olah sedang melihat hal yang sangat biasa. Di era hukum rimba ini, hanya yang benar-benar kuat yang memiliki kesempatan untuk hidup. Saat itu, Chen San mendekat dan berkata dengan hormat, Kakak Zhou, ini semua adalah kekuatan dari arah ibu kota. Saya sangat minta maaf tentang hal ini. Saya juga sangat berterima kasih atas bantuanmu dalam membersihkan roh jahat di sini. Mendengar itu,
Kamu mengangkat tangan tanpa peduli. Dan dengan santai berkata, lokasi sekolah ini cukup baik. Seandainya kita bisa mendirikan sebuah tempat perlindungan. Chen San adalah orang yang cerdas. Dia segera mengerti maksud dari perkataanmu. Kakak Zhou, serahkan hal kecil ini kepada kami. Paling lama dalam sebulan, tempat ini akan diubah menjadi tempat perlindungan. Dan pemilik tempat perlindungan ini, tentu saja adalah kakak Zhou. Melihat Chen San begitu peka, kamu tidak bisa menahan diri untuk menepuk bahunya dan memberikan semangat. Anak muda, kerjakan dengan baik. Nanti, aku akan berusaha mencarikanmu beberapa kakak ipar. Chen San sangat bersemangat setelah mendengar itu. Dia segera membungkukkan badan dengan hormat. Terima kasih kakak Zhou. Adikmu pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Seperti roh jahat di sekolah ini sudah hampir dibersihkan. Bahkan roh jahat tingkat B itu pun telah melarikan diri dari sini. Bagaimana jika kita istirahat sejenak? Tunggu sampai malam setelah tim Li menyelesaikan urusan untuk mengadakan pesta syukuran. Mendengar itu, kamu tidak berkata apa-apa, melainkan melihat ke arah cakrawala yang jauh. Tanpa disadari langit mulai terang. Karena adanya bulan darah yang muncul. Waktu malam menjadi sangat panjang. Sampai akhirnya siang hari hanya tersisa beberapa jam saja. Merasakan dunia yang akan segera cerah. Tiba-tiba kamu merasakan kebencian yang sangat kuat. Konon, zombie takut pada matahari. Dan Jenderal Chen sebagai nenek moyang vampir zombie. Bahkan lebih dari itu. Meskipun siang hari tidak membuatmu takut, namun secara naluriah tetap akan merasa benci. Terpikir seperti ini. Kamu melihat Chen San dan mengangguk. Melihat itu, Chen San sangat senang. Segera memimpin banyak prajurit untuk mengajak para penyintas. Raja mayat negara-negara berperang sebagai iblis. Bahkan di siang hari pun enggan muncul. Maka ia langsung memanggil sebuah peti mati raksasa. Lalu, dia langsung terjatuh ke dalam. Mengenai Liu Yi, dia juga sedang mencari tempat untuk istirahat. Meskipun dia telah menjadi pembawa corak darah. Tetapi pertarungan semalam membuatnya sangat lelah. Tubuhnya penuh kotoran. Kakak, mari kita istirahat. Dia sangat kotor. Silakan pergi sendiri. Saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kamu mengatakan itu sembarangan. Baiklah. Liu Yi berkata dengan sedikit putus asa. Kemudian, kamu tidak lagi menghiraukan Liu Yi. Kamu langsung menggenggam tangan Liu Ruxue. Menuju 3 kuil di dekat situ. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, kuil ini akan melahirkan sebuah pohon keajaiban. Ketika tiba di depan pintu kuil, kamu tidak merasakan keberadaan iblis. Sekarang, hari sudah mulai terang. Sebagian besar iblis telah bersembunyi. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang tetap aktif. Kamu mendongak melihat papan nama. Di atas tertulis 3 huruf besar Kuil Qinglong. Kuil Qinglong adalah kuil terbesar di kota Jianghai. Konon telah dibangun selama lebih dari 1000 tahun. Di dalamnya, warisan budayanya sangatlah mendalam. Ketika kamu baru saja memasuki kuil, kamu langsung melihat potongan anggota tubuh yang tergeletak di tanah. Sekarang, di sini tidak ada sedikit pun ketenangan kuil. Justru terlihat seperti sebuah tempat eksekusi. Kamu menggandeng Liu Ruxue berjalan ke dalam kuil. Saat ini, tempat ini sangat tenang. Seolah semua biksu telah pergi. Kamu terlebih dahulu melihat sekeliling di ruangan dekat. Ruangan pertama tidak ada orang. Ruangan kedua pun masih kosong. Namun, ruangan ketiga agak berbeda. Tempat ini sangat bersih. Dan tidak ada jejak darah sama sekali. Kamu melihat ke arah ranjang besar yang rapi. Tiba-tiba menemukan sesuatu yang agak aneh. Setelah melihat lebih dekat, wajahmu seketika berubah. Ternyata ini adalah kamar biksuni. Tak bisa dipungkiri, kehidupan biksuni juga sangat sulit. Kamu tidak bisa menahan untuk menghela napas. Liu Ruxue melihat ini dan mendekat bertanya. Itu, apa itu? Liu Ruxue sudah bisa melakukan komunikasi sederhana. Tetapi suaranya masih terdengar sangat serak dan kaku. Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah mainan. Mari kita lihat ke depan. Kamu berkata sembarangan. Segera menarik Liu Ruxue keluar dari ruangan ini. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, kamu melanjutkan untuk berjalan ke depan. Segera tiba di depan Aula Maitreya di kuil. Di dalam Aula Maitreya terdapat patung Buddha emas yang besar. Buddha memiliki perut besar dan pinggang gemuk. Dia menatapmu dengan ekspresi yang terlihat seperti senyuman, memberikan perasaan yang menyeramkan dan menakutkan. Dan di depan patung Buddha tergeletak banyak mayat dalam posisi acak. Sebagian besar adalah para biksu di sini. Dan ada beberapa mayat dari iblis. Semua mayat ini memancarkan aura hitam yang aneh. Dan aura hitam ini terus berkumpul bersama. Di tengah-tengah raja adalah seorang tengkorak berpakaian jubah berwarna-warni. Dan di tempat tengkorak tersebut, tiba-tiba tumbuh bunga yang indah dan memikat. Melihat pemandangan yang aneh ini, kamu bukan hanya tidak takut. Sebaliknya, sudut bibirmu sedikit terangkat. Karena bunga aneh di depanmu adalah bunga dari pohon keajaiban. Diperkirakan tidak akan lama. Buah keajaiban akan segera lahir. Namun, kamu sama sekali tidak sabar menunggu. Kamu menangkap bunga aneh di depanmu. Dan tanpa ragu-ragu memasukkannya ke dalam mulutmu. Dengan tidak adanya bunga itu, tengkorak di depanmu seketika layu. Hanya dalam sekejap, ia berubah menjadi debu yang menghilang. Saat kamu menelan bunga itu, kamu merasakan energi yang luar biasa. Energi ini sangat menguasai, menghantam organ dalammu. Meskipun bunga keajaiban belum berbuah, namun energi di dalamnya tidak berkurang sedikit pun. Justru semakin mendominasi. Jika orang biasa berani sembarangan memakan bunga keajaiban, maka hanya ada satu akhir, yaitu akan sepenuhnya terkorosi oleh kekuatan bunga, menjadi makhluk jahat yang bukan manusia maupun hantu. Sebaliknya, jika menunggu buah keajaiban untuk matang, energinya akan menjadi jauh lebih lembut. Orang biasa pun dapat menanggungnya. Namun tubuhmu tidak mati dan tidak lenyap.
Energi ini sama sekali tidak dapat mempengaruhi dirimu sedikit pun. Segera, kamu terus mengolah energi ini. Seluruh tubuhmu merasakan suatu kenikmatan yang belum pernah ada sebelumnya. Di detik berikutnya, kamu berhasil menembus ke tingkat keempat, dan sekali lagi mendapatkan kemampuan yang lebih menakutkan. Kemampuan ini dapat mengolah darah di dalam tubuhmu menjadi dewa darah. Setiap tetes darah dewa darah adalah nyawamu. Bahkan hingga tahap akhir, dewa darah yang tak ada habisnya dapat langsung berkumpul menjadi lautan darah yang tak terbatas. Selama lautan darah ada, kamu bisa dianggap sebagai yang benar-benar abadi dan tak terhapuskan. Dan tingkat 4 hanyalah patokan penilaianmu. Kekuatan bertempur yang sebenarnya telah sepenuhnya melampaui tingkat 8. Bahkan pembawa corak darah tingkat 9. Mengenai iblis, kecuali iblis tingkat SS. Jika tidak, mereka sama sekali tidak dapat memberikan ancaman bagimu. Konon Jenderal Chen memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Meskipun kamu sekarang belum benar-benar sekuat Jenderal Chen, tapi kamu sudah mulai menunjukkan taring. Setelah kamu menjadi lebih kuat, di sisi, Liu Ruxue sepertinya juga mengalami sedikit perubahan. Alisnya sedikit berkerut, tatapannya semakin jelas. Liu Ruxue awalnya hanya memiliki kebencian murni, kesadaran diri sangat sedikit, tapi seiring berjalannya waktu, kesadaran Liu Ruxue perlahan-lahan pulih. Ini juga terkait dengan peningkatan kekuatanmu. Sebagai budak mayatmu, setelah peningkatan kekuatanmu, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan. Melihat penampilan Liu Ruxue, kamu merasa penasaran. Sepertinya semakin mirip dengan orang hidup. Hanya saja tidak tahu apakah ada detak jantung atau tidak. Segera, kamu meletakkan tanganmu di dada Liu Ruxue untuk mengukur detak jantungnya. Tanganmu terasa lembut namun juga sedikit dingin. Namun samar-samar bisa merasakan Liu Ruxus. Jantungnya berdebar perlahan. Dia adalah zombie tetapi bukan benar-benar orang mati. Zombie adalah entitas yang berkeliaran di antara hidup dan mati. Bisa dikatakan bahwa zombie sudah mati. Juga bisa dikatakan bahwa dia masih hidup. Dan sekarang kamu dan Liu Ruxue adalah keberadaan seperti itu. Meskipun detak jantungnya lambat, namun samar-samar masih ada. Kamu berpikir dalam hati di sini dan kemudian melepaskan tanganmu. Liu Ruxue tidak melawan selama itu. Namun kamu tidak tahu apakah kamu salah lihat. Namun saat ini, pipinya ternyata agak memerah. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Bahkan masih bisa merasa malu. Mari kita periksa detak jantungnya. Kamu tidak bisa tidak teringat saat mencuri ciuman dari Liu Ruxue di awal. Ternyata dia menggigitmu. Tidak tahu apakah itu naluri sebagai wanita. Atau apakah kesadaran Liu Ruxue sendiri masih ada? Kamu merasakan detak jantungnya lagi dengan seksama. Kali ini reaksi dia jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Seolah-olah dia adalah seorang wanita hidup. Tubuhnya sedikit bergetar. Tatapannya juga menjadi semakin kabur. Kamu mentaikan kepala dan melihat ke langit. Hari sudah larut. Karena kita sudah mendapatkan buah keajaiban. Mari kita pergi dari sini. Namun, saat kamu akan pergi, terdengar suara nyaring di telingamu. Suaranya tidak jauh darimu. Hanya di ruangan sebelah. Kamu mengerutkan kening dan seketika berbalik. Segera bergegas menuju arah suara. Segera, sosok hitam muncul di depan matamu. Ini adalah seorang gadis yang terlihat baru berusia belasan tahun. Dia mengenakan gaun berwarna krem. Tatapannya saat ini penuh dengan ketakutan. Setelah dia melihatmu, dia segera ingin melarikan diri. Jika hanya bertemu seorang gadis kecil, kamu sama sekali tidak akan menghiraukannya. Tapi gadis kecil ini berbeda. Karena kamu malah melihat garis-garis corak darah di tubuhnya. Corak darah ini bukanlah yang ditato oleh seniman tato, tapi benar-benar corak darah. Setiap corak darah mewakili sebuah kekuatan. Gadis kecil di depanmu ini memiliki kualitas corak darah yang sangat tinggi, setidaknya mencapai tingkat A, dan jumlahnya juga sangat banyak. Dia juga telah membangkitkan beberapa corak darah sekaligus. Apakah dia mungkin adalah seorang permaisuri di kehidupan sebelumnya? Kamu langsung memikirkan kemungkinan ini. Jadi kamu tidak ragu lagi dan mengejarnya. Meskipun gadis kecil itu telah membangkitkan beberapa corak darah sekaligus, namun jelas sekali dia masih belum bisa menguasai kekuatan ini dengan mahir. Kecepatan melarikan diri meskipun lebih cepat daripada orang biasa. Namun di depanmu, itu masih terlalu lambat. Tapi kamu tidak buru-buru untuk mengejarnya, melainkan terus mengamati dari belakang. Gadis kecil ini telah membangkitkan 11 corak darah. Kekuatan dirinya bahkan mencapai tingkatan 3 yang mengerikan. Apa artinya ini? Pembawa corak darah tingkatan 3 biasa sudah dapat dianggap sebagai tiang penyangga utama. Apalagi jumlah corak darah gadis kecil ini sangat banyak. Daya tempurnya sebanding dengan pembawa corak darah tingkatan 4 biasa. Bahkan seperti pembawa corak darah tingkatan 5. Namun hanya memiliki 11 corak darah. Sepertinya dia bukanlah ratu di kehidupan sebelumnya. Atau dia mungkin akan menghadapi sesuatu lagi. Kesempatan untuk membangkitkan lebih banyak corak darah. Gadis kecil itu terus mengejarmu tanpa henti. Di dalam hatinya semakin gelisah. Salah satu corak darah di tubuhnya dengan cepat bersinar dengan cahaya merah. Tak lama kemudian, seekor gagak berkaki 3 emas yang terbuat dari api muncul. Dia langsung menyerangmu. Kau segera mengerutkan kening dan mengangkat tangan untuk menahan serangan. Gagak berkaki 3 emas ini tidak bisa melukaimu sedikit pun. Tapi itu tidak berarti kekuatannya tidak hebat. Kerusakan yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan satu. Ratusan roket meledak sekaligus. Ini cukup menarik. Kau semakin tertarik pada gadis kecil ini. Gadis kecil itu melihatmu yang tidak terluka sedikit pun. Ketakutannya di matanya semakin mendalam. Dalam kebingungan, tanpa arah, gadis kecil itu bahkan langsung berlari ke dalam ruang bawah tanah kuil. Saat membuka pintu ruang bawah tanah, kau segera merasakan hembusan angin dingin. Sebagai firasat seorang yang kuat, kau merasa ada yang tidak beres di dalam secara naluriah.
Tapi gadis kecil itu tidak punya pilihan selain masuk. Dalam hatimu, kau berpikir, ada sesuatu yang aneh di dalam ruang bawah tanah ini. Sepertinya ada makhluk jahat yang kuat di sana. Tapi kamu tidak takut. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika benar-benar menghadapi jenis iblis yang aneh, tingkat bisa selamat tanpa luka. Belum lagi ada bantuan Liu Ruxue di sisimu. Liu Ruxue mengikuti kamu dengan dekat. Ketika kamu masuk ke ruang bawah tanah, dia juga langsung mengikutimu. Ruang bawah tanahnya tidak terlalu besar. Setelah melewati sebuah lorong singkat, pandanganmu tiba-tiba menjadi luas. Tidak ada suasana menakutkan seperti dalam bayangan. Ruang bawah tanah ini hanya sedikit lembab dan menyeramkan. Tidak melihat ada iblis dimanapun. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. Setelah mendengar, kamu segera mendekati gadis kecil itu. Saat ini dia sedang menatap semuanya di depannya. Tubuhnya mulai bergetar tak tertahankan. Sepertinya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ketakutannya. Kamu mengernyitkan dahi mengikuti tatapan gadis kecil itu. Di dinding ruangan, ternyata terikat sebuah bayangan hitam mengerikan yang besar. Bayangan hantu ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Seolah-olah seperti hantu. Sebuah bola mata merah aneh menggantung di tubuh bayangan hantu. Dengan anehnya, bola mata itu berkedip ke arahmu. Dan seluruh bayangan hantu itu terhenti. Ternyata ada sebuah pedang panjang hitam sepenuhnya tertancap. Pedang panjang ini sepertinya awalnya tidak berwarna hitam. Tetapi hasil dari invasi bayangan hantu ini secara perlahan. Ini sebenarnya benda apa sih? Meskipun kau sudah terlahir kembali satu kehidupan. Namun, belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Namun, kau memiliki penilaian. Itu adalah bayangan hantu di depanmu sepertinya. Terjebak di sini oleh pedang panjang ini. Menunggu kekuatan pedang itu habis. Maka bayangan hantu ini pasti akan muncul langsung. Menjadi bencana bagi seluruh dunia. Harus menyelesaikan ancaman ini lebih awal. Jika tidak, masalah di masa depan akan lebih banyak. Kehadiran yang begitu menakutkan. Meskipun kamu tidak pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya. Itu hanya bisa membuktikan bahwa waktu hidupnya tidak cukup lama. Siapa tahu beberapa puluh tahun kemudian, itu benar-benar bisa membawa bencana pemusnahan dunia. Tapi kau tidak terburu-buru untuk bertindak, melainkan membiarkan Liu Ruxue mencoba seberapa mengerikannya monster itu. Jika dia tidak bisa menghadapinya, barulah kau bertindak. Liu Ruxue mengangguk sedikit. Dalam sekejap, suhu di ruang bawah tanah ini meningkat dengan sangat drastis. Sebuah ular api yang mengerikan meluncur menuju bayangan hantu. Ular api itu menjulurkan lidahnya yang aneh, seolah-olah ingin langsung menelan bayangan hantu itu. Tetapi kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Bayangan hantu ini seolah-olah adalah sebuah lubang hitam yang mampu menelan segalanya. Saat bersentuhan dengan ular api itu, ternyata langsung membalikkan dan menelan ular api itu. Kekuatan Liu Ruxue benar-benar lenyap. Seolah-olah benar-benar tidak ada. Melihat situasi ini, Liu Ruxue merasa sedikit tidak puas. Segera dia menggerakkan kekuatan yang lebih mengerikan. Lava yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tangan Liu Ruxue, langsung menuju bayangan hantu. Tetapi kali ini tetap tidak ada kejutan. Bayangan hantu sekali lagi menelan kekuatan Liu Ruxue. Iblis yang tertekan di sini, sepertinya bisa menelan segalanya di dunia ini, dan tidak memiliki wujud. Tepat sekali mengatasi kemampuanmu yang merampas darah. Jika begitu, mari coba langsung melakukan pemurnian. Kamu mengatakan itu dan langsung ingin turun tangan sendiri. Tetapi pada saat itu, mata hantu di dahi bayangan hantu sepertinya menyadari sesuatu. Segera mulai berputar dengan gelisah. Dalam detik berikutnya, sebuah cahaya merah melesat ke arahmu. Kamu tiba-tiba merasakan kesadaranmu sedang disusupi. Mata hantu ini bisa langsung mengubah pikiranmu. Kamu tidak berani lengah dan langsung menghadapi serangan. Mata hantu ini sepertinya sangat menyadari. Aku tidak dapat memengaruhimu. Jadi langsung menyerang gadis kecil di samping. Cahaya merah menyapu tubuh gadis kecil itu. Hanya dalam sesaat, ekspresi ketakutan muncul di wajah gadis kecil itu. Meskipun telah terbangun dengan kekuatan yang kuat, namun sifat gadis kecil itu masih sangat buruk. Menghadapi pemandangan yang begitu menakutkan, secara insting akan muncul rasa takut. Dan melihat ini, kamu pun tidak ragu lagi. Langsung mencengkeram leher bayangan hitam itu. Hanya dalam sekejap kontak, kamu merasakan tarikan yang sangat besar. Seolah-olah ketiga jiwa dan 7 rohmu akan ditelan oleh bayangan ini. Melatih, kamu tidak takut sama sekali. Menggerakkan semua kekuatan di dalam tubuhmu untuk mulai menekan bayangan itu. Di bawah penekanan terus-menerus darimu, tubuh bayangan itu perlahan-lahan menjadi gelisah. Dengan gila ingin melepaskan diri darimu. Namun semua ini sia-sia. Pada dasarnya, tubuhnya sudah ditekan oleh pedang panjang ini. Saat ini, di hadapanmu, aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bayangan hitam yang awalnya ada, sekarang perlahan-lahan dimurnikan menjadi merah darah olehmu. Ini juga merupakan salah satu percobaanmu. Diri ini bisa mengubah orang biasa menjadi mayat hidup. Namun, tidak pernah mencoba pada makhluk jahat. Karena di matamu, makhluk jahat adalah pengalaman yang bisa kamu peroleh. Sama sekali tidak perlu untuk dimurnikan. Namun, jelas bahwa percobaan kali ini berhasil. Jika tidak ada yang tidak terduga, tidak akan lama lagi, bayangan ini akan menjadi salah satu budakmu. Waktu berlalu detik demi detik. Saat ini terasa sangat lambat. Dan seolah-olah 1 detik menjadi 1000 tahun. Bayangan itu kini sebagian besar telah menjadi merah yang aneh. Bahkan pedang panjang di atasnya pun telah kehilangan warna hitam. Perlahan-lahan berubah menjadi merah darah. Namun, saat kau mengira semuanya sudah berhasil, kejadian tak terduga terjadi lagi. Bayangan itu tiba-tiba menunjukkan wajah yang menyeramkan dan mengerikan. Seolah-olah ingin langsung menelanmu hidup-hidup. Mata iblis merah terang berputar dengan gelisah. Sebuah cahaya merah kembali menatapmu.
Seketika, kamu marah dan berteriak. Apa yang kau lihat? Coba lihat lagi sekali lagi. Namun mata iblis itu tetap tidak berhenti. Terus menatapmu dengan tajam. Ini semua adalah kesalahanmu. Sambil berkata demikian, satu tanganmu langsung menggali ke arah mata iblis. Hanya terdengar suara, puff. Mata iblis itu ternyata langsung kau cabut. Bayangan iblis itu mengeluarkan jeritan nyeri. Dan kau langsung memasukkan mata iblis itu ke dalam mulutmu. Menggigitnya 2 kali dengan suara, crispy. Kemudian, dengan sangat puas, kau menelannya. Rasa mata iblis itu sangat spesial. Seperti sedang memakan jeli. Melihat pemandangan ini, saat ini, bayangan iblis itu tampak panik. Dia pun tidak peduli lagi. Kepalanya langsung terpisah dari tubuhnya. Ingin melarikan diri dari sini. Ingin lari. Berharap terlalu tinggi. Kau segera ingin mengendalikan kepala bayangan hantu. Tapi tepat saat itu, seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba mulai runtuh. Seolah-olah kehilangan semua titik tumpu. Dan bayangan hantu tidak memiliki substansi. Benar-benar bisa mengabaikan semua ini. Langsung terbang menuju tanah. Kau melirik gadis kecil di sampingmu. Setelah mempertimbangkan, kau memutuskan untuk menyerah mengejar kepala bayangan hantu. Namun membawa gadis kecil itu pergi dari sini. Gadis kecil ini meskipun telah menjadi pembawa corak darah. Namun jika terjebak di bawah tanah hanya ada jalan mati. Kau menyentuh gadis kecil itu. Membawa Liu Ruxue langsung keluar dari ruang bawah tanah. Dan yang keluar bersamamu adalah tubuh bayangan hantu itu. Begitu juga dengan pedang panjang yang telah kau korupsi. Saat ini, serangkaian informasi muncul di benakmu. Bayangan hantu yang menakutkan. Memiliki kemampuan untuk menyatukan semua tubuh. Mata hantu berwarna merah darah. Membuka hantu yang mengabaikan semua kepalsuan. Dan dapat menginvasi kesadaran orang. Pedang iblis Yuan Tu. Semakin kuat niat bunuh yang digunakan, semakin kuat pula efeknya. Saat ini, kamu telah sepenuhnya menguasai ketiga benda ini. Segera, sebuah rasa panas samar muncul di dahi kamu. Awalnya, mata iblis merah menakutkan itu, ternyata telah menjadi bagian dari dirimu. Dan bukan terinfeksi di tubuhmu. Melainkan kamu sepenuhnya menguasai kekuatan mata iblis itu. Kemudian muncul bayangan iblis yang menakutkan. Karena ia tidak memiliki bentuk fisik. Dan karena kepala bayangan iblis telah pergi. Jadi ia sekarang juga kehilangan kesadaran. Secara naluri muncul di bawah kamu. Dan perlahan-lahan menutupi bayangan asli kamu. Ia juga secara bertahap menjadi bagian dari dirimu. Melihat bayangan tanpa kepala milikmu. Kamu tak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Awalnya, hanya ingin mengubah bayangan iblis menjadi zombie milikmu. Tak disangka akan terjadi perubahan seperti ini. Namun sekarang tampaknya ini bukanlah hal yang buruk. Dan kamu mendapatkan bayangan hantu. Mata hantu ini. Ternyata kamu menyadari bahwa tubuhmu menjadi lebih lincah. Tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Sepertinya bayangan hantu ini memang keberadaan yang luar biasa. Setidaknya adalah iblis tingkat SS. Kamu berpikir dalam hati. Segera kamu mengalihkan perhatianmu pada pedang panjang di depanmu. Pedang iblis penyangga. Badan pedangnya sangat tajam. Di atasnya memancarkan warna merah tua yang aneh. Seolah-olah darah yang tak akan pernah kering. Pedang ini memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Dan karena itulah bisa mengurung bayangan hantu yang menakutkan. Benar-benar senjata yang luar biasa. Tapi harus memiliki niat membunuh yang lebih kuat darinya. Agar bisa menguasainya sepenuhnya. Jika tidak, pasti akan terserap kembali. Setelah menyadari hal ini, kamu membisikkan. Tapi hal ini sangat mudah bagimu. Kamu benar-benar bisa menguasai pedang iblis ini dengan mudah. Dan pedang jahat ini di tanganmu akan mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan. Saat itu, gadis kecil di samping tiba-tiba berbicara. Sebelumnya, terima kasih. Awalnya dia sangat takut menghadapi kamu. Namun setelah bertemu dengan bayangan menyeramkan, kamu memilih untuk menyelamatkannya pada saat itu. Gadis kecil itu pun berubah pikiran. Meskipun usianya masih kecil, namun ia masih bisa membedakan benar dan salah. Saya akan pergi dari sini. Kamu juga sebaiknya pergi. Kamu melambaikan tangan dan berkata sembarangan. Gadis kecil ini sekaligus terbangun dengan 11 corak darah. Meskipun dia bukan seorang ratu di masa depan. Namun jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi seorang yang kuat. Gadis itu ragu sejenak sebelum bertanya kembali. Dapatkah kamu memberitahuku namamu? Maafkan saya sebelumnya. Saya mengira kamu dan dia adalah zombie. Kamu berpikir sejenak dan mengucapkan 2 kata dengan ringan. Jenderal Chen. Kamu tidak memberitahu gadis kecil itu nama aslimu. Nama itu juga tidak penting. Mengetahui kode nama sudah cukup. Nama saya, Bai Tianxin. Gadis kecil itu juga menyebutkan namanya. Kamu mengangguk, menggenggam tangan Liu Ruxue dan pergi dari sini. Kepala bayangan sudah pergi. Tapi kamu tidak berniat untuk membiarkannya begitu saja. Meskipun hanya tinggal sebuah kepala. Tapi dengan tingkat ketakutannya, masih sangat mungkin akan membawa bencana besar. Setelah kamu pergi, Bai Tianxin juga berjalan tanpa arah menuju suatu tempat. Sambil berjalan, pakaian di tubuhnya juga terus memelupas. Kulit putihnya dipenuhi dengan berbagai pola darah. Tampak begitu cantik dan aneh. Segera setelah itu, dia melompat. Seluruh tubuhnya ternyata berubah menjadi seekor phoenix hitam. Tidak menyangka bisa bertemu dengan manusia yang begitu kuat. Bahkan bayangan pun bukan tandingannya. Sepertinya harus segera meningkatkan kekuatan. Bai Tianxin bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukanlah orang yang hidup. Atau bisa dikatakan, dia juga merupakan sesuatu yang mengambang. Keberadaan aneh di antara hidup dan mati. Hanya saja, dia berbeda darimu. Kamu lebih cenderung menjadi manusia. Sementara Bai Tianxin lebih cenderung kepada iblis. Sementara itu, Liu Ruxue yang berada di sampingmu tiba-tiba berbicara. Gadis kecil itu aneh.
Dia menyimpan kekuatan yang lebih besar di dalam dirinya. Kamu mengangguk setelah mendengarnya. Aku tahu. Tidak perlu dihiraukan. Kamu tidak menganggap serius apa yang dikatakan Liu Ruxue. Dengan kekuatanmu saat ini, tentu saja kamu bisa dengan mudah menemukan rahasia gadis kecil itu. Tapi kamu memilih untuk tidak mengungkapnya. Karena itu akan terlalu membosankan. Baiklah. Bayangan hantu ada di mall di depan ini. Kamu menunjuk ke mall di depan dan berkata, setelah mendapatkan mata hantu, kamu bisa membuka gerbang hantu. Gerbang hantu mencakup radius puluhan mil. Dalam jangkauan ini, kamu adalah keberadaan yang benar-benar tahu segalanya. Dapat menemukan setiap detail yang tersembunyi. Aku akan menghadapi dia. Liu Ruxue sekarang semakin mirip dengan manusia hidup. Sebelumnya, kamu mengalami kesulitan dengan bayangan hantu. Sekarang tentu ingin mendapatkan kembali kehormatan. Dia yang pertama memasuki pusat perbelanjaan. Saat ini, seluruh pusat perbelanjaan sangat tenang. Di lantai masih terlihat jejak darah yang tumpah. Tapi tidak ada satupun mayat. Ini sangat tidak wajar. Mata hantu di dahimu gelisah. Terus-menerus memindai sekeliling. Dengan cepat, kamu mengunci target. Itu adalah sebuah boneka panda besar. Penampilannya yang bulat memberikan kesan yang sangat menggemaskan. Namun, melalui penampilan boneka itu, kamu melihat bayangan hantu yang tersembunyi di dalam boneka. Inilah boneka yang dimaksud. Tanpa ragu, kamu segera melayangkan pedang. Di sampingmu, Liu Ruxue juga tidak ragu. Dia segera memanggil aliran lava untuk menyerang boneka panda. Boneka itu menunjukkan ekspresi mengerikan. Dia langsung menyerangmu yang terdekat. Seolah-olah sekarang boneka itu sudah menjadi nyata. Menjadi binatang pemakan besi yang benar-benar menakutkan. Namun kamu sama sekali tidak peduli. Sebelumnya bisa menghadapinya sekali. Sekarang bisa menghadapinya untuk kedua kalinya. Pergilah ke neraka. Pedang pemusnah yang memancarkan aura pembunuhan yang tak terbatas. Seolah-olah bisa memutuskan segala sesuatu di dunia ini. Tanpa ada keraguan, boneka panda itu sepenuhnya dihancurkan. Bahkan kepala bayangan yang asli pun terbelah menjadi dua. Detik berikutnya, lahar membungkus kepala bayangan. Seolah-olah ingin membakar habis dirinya. Apakah dia tidak mati? Kamu melihat kepala bayangan itu dan berkata dengan sedikit terkejut. Kepala bayangan ini meskipun sudah dipotong menjadi dua, dihanguskan oleh lahar yang membara, masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan mati. Sepertinya hanya bisa bertindak untuk memurnikannya. Kamu dalam hati memikirkan, menghadapi iblis tak berwujud seperti ini, cara terbaik adalah langsung mengubahnya menjadi budak mayat Anda. Bayangan hantu itu masih ingin melarikan diri. Namun, tekananmu yang tak terbatas segera menutupi dirinya. Bayangan hantu itu mengeluarkan suara mendesah. Untuk menghindari dirimu yang mengubahnya, ia memilih meledakkan diri. Kekuatan yang besar meledak seketika. Tetapi kekuatan ini tidak dapat membahayakanmu dan Liu Ruxue. Melihat itu, kamu mengernyitkan dahi. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena sepertinya bayangan hantu ini tidak ingin mati bersamamu. Tetapi ingin menggunakan kekuatannya untuk menarik iblis di sekitarnya. Kamu bisa merasakannya dengan jelas. Iblis yang berjarak puluhan mil sedang berkumpul ke arahmu. Iblis yang begitu banyak, dalam jumlah sebanyak itu, dapat memicu kekacauan di seluruh kerajaan naga. Namun, kamu sama sekali tidak takut. Bahkan sedikit ingin berterima kasih kepada bayangan hantu itu. Biasanya, kamu merasa lambat saat ingin leveling dengan membunuh monster. Sekarang lebih baik. Kepala bayangan iblis langsung memberi dirinya sebuah kesempatan. Mengumpulkan semua iblis dalam radius puluhan kilometer. Membuatmu tidak perlu menghabiskan waktu berjalan. Apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Kamu menoleh kepada Liu Ruxue dan bertanya. Liu Ruxue tidak menjawab, melainkan hanya mengangguk. Melihat itu, sudut bibirmu sedikit terangkat. Jika demikian, mari kita bertindak terpisah untuk mengatasi iblis-iblis ini. Sekarang adalah siang hari. Kekuatan iblis berkurang. Sama sekali tidak menakutkan seperti malam. Tanpa ragu, kamu dan Liu Ruxue masing-masing menuju satu arah. Memulai sebuah pertempuran. Iblis tingkat F di depanmu sama sekali tidak berarti. Membunuh mereka seperti mencubit seekor semut. Dan sekarang kamu juga telah mendapatkan pedang pembantaian Yuan. Menghadapi iblis menjadi sangat mudah. Hanya iblis tingkat A yang bisa sedikit membuatmu berusaha. Sementara itu di kawasan militer Jianghai City, Kapten Li hanya merasakan ketenangan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya tampak lebih muda. Kini seluruh negeri Long mengalami bencana. Di mana-mana banyak korban jiwa dan luka parah. Namun hanya Jianghai City yang berbeda. Ini adalah tempat berkumpulnya iblis terbesar. Hampir 100.000 iblis telah ditangani oleh sang jenderal hebat ini. Bagaimana bisa hal ini tidak membuat Kapten Li senang? Dia sedang bersiap untuk menemuimu secara langsung. Namun tiba-tiba seorang prajurit datang dengan panik. Kapten Li, ada masalah. Di pinggiran kota Jianghai City, tiba-tiba muncul iblis dalam jumlah besar. Perkiraan awal menunjukkan ada sekitar 300.000. Mendengar hal ini, Kapten Li langsung terdiam. Astaga, kau bilang apa? Katakan sekali lagi. Ada berapa banyak iblis? Kapten Li benar-benar bingung. Dia bahkan meragukan apakah dia salah dengar. 300.000 iblis. Jumlah ini cukup untuk menghancurkan satu kota penuh. Sekarang, pembawa corak darah yang ada di bawahnya hanya sekitar 200 lebih. Ini benar-benar membunuh. 300.000 babi juga harus mati karena kelelahan. Kapten Li, tepatnya 300.000. Dan ini adalah perkiraan yang konservatif. Tentara di sebelahnya berkata gemetar. Mendengar ini, Kapten Li langsung terjatuh ke tanah. Kapten Li, apa yang harus kita lakukan? Atau kita bertarung sampai mati? Apa yang harus dilakukan? 3. Tunggu mati atau lari. 300.000 iblis berkumpul sekaligus. Bahkan jika kita memanggil kekuatan seluruh negeri, kita tidak bisa menghadapinya.
Belum lagi seluruh negeri Long mengalami banyak kematian dan luka. Tidak mungkin menggerakkan kekuatan seluruh negeri hanya untuk satu kota Jianghai. Kapten Li berkata dengan hati yang hancur. Kemudian dengan gemetar ia mulai menulis surat wasiat. Ayah dan ibu, anakku yang tidak berbakti, tidak bisa membalas dendam untuk kalian. Kemudian ia berpaling kepada bawahannya dan berkata, kamu pergi memanggil semua tentara, menggerakkan seluruh warga kota Jianghai untuk berpindah. Semua tentara yang masih bisa bergerak akan berangkat ke medan perang. Suara Kapten Li sedikit bergetar. 300 pembawa corak darah ditambah dengan puluhan ribu tentara. Kekuatan tempur ini sama sekali tidak sebanding dengan puluhan ribu iblis jahat. Namun, sebagai komandan umum angkatan bersenjata Jianghai, dia tidak bisa mundur tanpa bertarung. Bahkan jika harus mati, dia harus mati di tangan iblis. Jika tidak, dia yang memulai ini. Seluruh negeri naga akan menjadi berantakan. Li Du sangat paham akan hal ini. Jadi dia tidak berani melarikan diri. Juga tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat ini, ponsel seorang prajurit di sebelahnya tiba-tiba berbunyi. Dia segera mengangkat telepon. Mendengar suara yang datang, wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Li Du, kamu tidak perlu menulis surat wasiat lagi. Situasinya telah berubah. Tuan Zhou sedang melawan iblis-iblis ini. Dan kekuatannya menunjukkan tren dominasi yang luar biasa. Prajurit itu berkata dengan semangat. Li Du sedikit terkejut setelah mendengarnya. Apakah maksudmu? Zhou Haosan menghadapi puluhan ribu iblis seorang diri. Sambil mengatakannya, dia menarik napas. Ini benar-benar mengerikan. Satu orang melawan puluhan ribu iblis. Ini masih manusiakah? Meskipun ada ratusan ribu semut, itu tidak mudah untuk dibunuh, kan? Sialan, aku sudah siap mati. Sekarang kamu bilang tidak perlu. Tim Li sangat marah dan berkata, tapi sudut bibirnya tidak bisa menyembunyikan senyum. Dia awalnya hanya ingin mendekatimu. Tapi kini dia benar-benar mengubah pikirannya. Karena kekuatan yang kamu tunjukkan terlalu mengerikan. Dan sama sekali tidak setara dengan pembawa corak darah biasa. Dan jika kamu mau, bahkan bisa langsung menguasai seluruh kerajaan naga. Saat ini kamu sudah mengalahkan lebih dari 200.000 iblis. Tapi tidak merasa lelah sama sekali. Sebaliknya, kamu malah merasa sangat bersemangat karena pembunuhan ini. Sayangnya, meskipun telah membunuh begitu banyak iblis, kamu tetap gagal untuk menembus tingkat 5. Energi yang kamu butuhkan memang terlalu banyak. Iblis-iblis rendah ini sudah tidak berpengaruh lagi padamu. Meskipun membunuh 200.000 lagi, sulit untuk mencapai level 5. Harus memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatan. Dalam hati, kamu berpikir, sekarang adalah tengah hari. Sinar matahari yang terik membuatmu sangat tidak nyaman. Seperti saat seseorang melihat lalat. Meskipun tidak ada bahaya, namun sangat menjijikkan. Maka kamu berniat mencari tempat untuk beristirahat sehari. Menunggu malam untuk keluar beraktivitas. Kemudian kamu melihat sekeliling. Tanpa sadar, kamu telah tiba di sebuah kawasan villa. Lalu, sembarangan mencari villa dan memanjat masuk melalui jendela. Kamu datang ke kamar tidur. Menemukan bahwa tidak ada orang di sini. Maka kamu mengambil sehelai pakaian pria dari lemari. Pergi ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian. Meskipun sekarang kamu adalah zombie. Namun kebiasaan sebagai manusia masih tetap ada. Membuka air hingga paling panas. Namun kamu masih tidak merasakan sentuhan apapun. Untungnya, kamu bisa membersihkan kotoran di tubuhmu. Setelah kira-kira 2,5 menit mandi, tiba-tiba kamu mendengar suara pintu dibuka. Segera setelah itu, seorang wanita muda berpakaian gaun panjang perlahan-lahan masuk. Dia memegang beberapa barang kebutuhan sehari-hari di pelukannya. Dia sangat terkejut ketika melihat kamu telanjang dada. Dia segera menundukkan kepala karena malu. Namun, sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Seolah-olah dia telah ditakuti oleh sesuatu yang mengerikan. Makhluk besar yang menakutkan. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku? Karena ketakutan yang mendalam. Dua bun yang dipegang wanita itu, mengguncang tubuhnya yang tidak bisa dia kendalikan. Situasi ini mengalir terus-menerus seperti gelombang besar. Melihat itu membuatmu merasa sangat terhibur. Setelah tertegun selama 2,5 detik, kamu mulai berbicara. Ternyata ini rumahmu. Maafkan saya. Tadi saya meminjam kamarmu untuk mandi. Kenapa kamu belum mengenakan baju? Begitu terang benderang. Tubuhmu telanjang, kan? Wanita itu menutup matanya sambil berpaling kepadamu dengan manja. Tubuhmu berubah menjadi zombie. Tapi selain kulitmu yang menjadi pucat, tidak ada warna darah dan kekakuan. Hampir semuanya seperti orang biasa. Terutama dalam hal tubuh. Meskipun tidak memiliki garis otot yang sangat mencolok, tetapi secara keseluruhan tampak sangat menarik. Membuat wanita itu secara diam-diam membuka jarinya. Tanpa sadar mencuri pandang. Mendengar kata-katanya, kau tidak bisa berkata-kata. Siapa yang bodoh mandi dengan pakaian? Tapi kau tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, kamu mulai mengamati tubuh wanita itu. Umurnya belum sampai 30 tahun. Meskipun tidak lagi memiliki kepolosan dan daya tarik gadis muda. Tetapi dia terkesan sangat dewasa dan menawan. Aku sebelumnya melihat ada baju pria di kamarmu. Apakah itu baju suamimu? Kau tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia suami saya. Ada apa? Wanita itu berkata dengan sedikit cemas. Lalu di mana suamimu sekarang? Kamu bertanya kembali. Mendengar kata-kata ini, wanita itu menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya. Dia tidak menjawab pertanyaanmu. Melihat ekspresi ini, kamu memahami sebagian besar. Mungkin dia sudah mati. Dalam kiamat ini, nyawa manusia lebih murah daripada rumput. Orang biasa menghadapi iblis paling biasa. Setiap jenis iblis memiliki risiko kematian. Bahkan yang kuat seperti pembawa corak darah pun akan mati.
Hanya saja mereka bisa mati sedikit lebih lambat daripada orang biasa. Itu, apakah kamu pembawa corak darah yang legendaris? Wanita itu menatapmu dan tiba-tiba bertanya. Kamu saat ini, dengan rambut perak, matamu juga berwarna merah aneh. Keberadaan seperti ini bisa jadi iblis. Atau mungkin pembawa corak darah. Mendengar kata itu, kamu juga merasa sedikit terkejut. Sekarang baru hari pertama bencana meletus. Bagaimana orang biasa bisa tahu tentang keberadaan pembawa corak darah? Bagaimana kamu tahu? Kamu bertanya kembali dengan penasaran. Melihat kamu tidak membantah, wanita itu menunjukkan senyum yang penuh makna. Mendengar dari orang-orang di kompleks perumahan, kamu seharusnya belum tahu. Di kompleks kita muncul seorang pembawa corak darah. Dia bisa memanggil aliran air untuk menyerang. Dia membunuh banyak iblis kemarin. Sekarang orang ini adalah pemimpin kompleks kita. Dia mengontrol beberapa supermarket. Kedepannya harus antre untuk mendapatkan bahan. Wanita itu menjelaskan dengan sabar. Dan sambil berbicara, dia juga mendekat kepadamu. Niat ini sangat jelas. Kamu mengangguk. Ternyata seperti ini. Di mata orang biasa, pembawa corak darah adalah makhluk seperti Superman. Mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi iblis. Dan hal-hal seperti ini, seperti yang dialami wanita itu, tidak jarang terjadi. Umumnya, pria setelah menjadi pembawa corak darah, hal yang dilakukan juga sangat sederhana. Merampok uang, merebut kekuasaan, merebut wanita, menjadi raja lokal. Saat itu, wanita itu kembali bertanya dengan penasaran. Itu, mengingat kamu adalah pembawa corak darah. Lalu, apa kemampuanmu? Dan jelas sekali, aliran air yang dia panggil bisa langsung menghancurkan satu dinding. Kamu bertanya kembali sekali lagi. Saat ini, wanita itu sudah berada di depanmu. Kamu sangat paham tentang pemikiran wanita ini. Pria akan memiliki hasrat ketika melihat wanita cantik, dan wanita juga akan merasa mengagumi ketika melihat pria yang kuat. Mereka juga akan memiliki perasaan kagum. Kini bencana datang. Yang bisa dilakukan seorang wanita adalah mencari kaki besar untuk dipeluk erat. Dan jelas sekali, wanita ini memiliki sedikit kecantikan, dan sangat mudah untuk memeluk kaki besar. Saat ini, wanita itu sudah berada di depanmu. Adik kecil, tunjukkan kepada kakak. Kakak juga akan menunjukkan sesuatu yang baik untukmu. Dia tidak menunjukkan rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, dia mengusapmu dengan lembut menggunakan jarinya. Dia memandangmu dengan tatapan menggoda. Kemampuan saya tidak nyaman untuk ditunjukkan. Tapi tunggu sebentar, dan kamu akan tahu. Kamu tidak menolak, melainkan langsung memeluk pinggang ramping wanita itu. Meskipun dia memiliki tubuh yang bak, memang terlihat cukup cantik, namun tidak sampai membuatmu terpesona. Alasan kamu melakukan ini, hanyalah ingin melihat setelah kamu menjadi zombie. Apakah masih memiliki naluri laki-laki?